الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Bacaan tadi ya menambah keberkahan forum kita, kajian kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah Bunda Mila sepertinya sudah hadir ya. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Siapakah beliau? Jadi Bunda Milati, nama lengkapnya Milati Kamaliah, SSI, Diploma Cidesko. Apa ya Bunda? Nanti mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah begitu ya. Bunda Milati Kamaliah. Jadi beliau pendidikan di IPB, Fakultas Biologi ya, sarjana biologi beliau. Kemudian di Puspita Marta, ini tentang kosmetik begitu ya, tentang ya, nanti bisa beliau jelaskan juga tentang ini. Kemudian pengalaman beliau, aktivitas beliau, guru bimbel di Nurul Fikri Jakarta, Depok, kemudian di sekolah pembicara berbagai kegiatan edukasi kecantikan muslimah. Beliau juga co-founder Omah Mila begitu ya, salon muslimah yang nanti mungkin sahabat bisa datang ya ke salon muslimah tersebut ke Omah Mila. Silahkan di Banguntapan, Bantul, yang rumahnya dekat sana langsung ya. Kalau perawatan bisa langsung ke Omah Mila, Masya Allah sudah ada banyak referensi ya salon kecantikan di Jogja ini. Dan beliau seorang ibu dengan 3 putra, alhamdulillah. Itu ya tentang kurikulum vitae beliau, nanti bisa dilanjut lagi bincang-bincang dengan beliau dengan tema pada pagi hari ini, tips muslimah untuk sehat dan bugar begitu ya di masa pandemi, karena katanya kalau pandemi ini kan banyaknya di rumah saja begitu ya. Mau pakai bedak, mau kemana, mau pakai lipstik juga mau kemana begitu ya. Padahal seharusnya mungkin inilah saatnya kita itu bersolek begitu ya Bunda malahan. Karena di rumah kan mungkin lebih sering bertemu dengan suami ataupun dengan keluarga kita. Nah harusnya mungkin kita malah lebih lagi ya berdandannya. Karena seorang muslimah berdandan terbaik adalah di depan suaminya begitu ya. Nanti akan dibahas bersama dengan Bunda Mila ya. Ini saya panggilnya Bunda Mila atau silakan langsung saja ini saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran ya, Bu Epta ya? Ya. Nah, soalnya di sebelah lagi renovasi rumah, ada agak-agak bising. Masya Allah. Baik,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah karena pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi di Majelis Al-Wardah ya. Majelis Al-Wardah. Salawat serta salam saya aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, juga kepada kita semua yang semoga senantiasa istiqomah. Insya Allah pada hari ini, pagi ini ya, kita akan diskusi tentang temanya itu menjaga anugerah Allah ya, sehat dan bugar sepanjang hari, insya Allah ya. Tadi sudah disebutkan biodata, jadi mau dipanggil Bunda juga boleh. Saya sudah punya anak bujang soalnya. Anak saya 3 sudah besar-besar, paling besar itu sudah mau 18 tahun. Jadi monggo mau dipanggil, kalau Bu Imas manggilnya Bu Mila sih, Mbak Mila terus Bu Mila. Monggo lah mau apa aja boleh. Baik. Awet muda, Bunda. Mau awet muda juga nggak? Betul. Yuk kita awet muda bersama ya. Awet muda bersama dan glowing bersama. Ini pesertanya berapa orang ya? 11 orang. Ini mukanya nggak kelihatan pada kemana ya? Bu Imas ada nggak Bu Imas nih? Wajahnya mana ya? Ini saya masa ngomong cuma sama 1 orang nih. Ayo setor wajahnya. Iya, bisa dibuka ininya, videonya, biar kalau belum glowing nanti kita glowing bersama ya Bunda ya. Soalnya saya itu visualis orangnya, jadi nggak betah kalau misalnya ngomong tuh nggak lihat wajahnya gitu. Ayo dibuka videonya ibu-ibu yang cantik dan glowing hari ini. Ada yang nyambi-nyambi masak mungkin ya. Saya udah selesai semuanya nih pagi-pagi. Yang sedang masak jangan lupa pakai sunscreen ya, karena sunscreen itu bisa menimbulkan flek pada wajah. Nah, loh. Boleh disambi masak kalau pakai handphone dibawa ke dapur. Baik, terima kasih kepada Bu Epta. Jadi sesuai tema yang diberikan kepada saya, insya Allah saya akan sharing tentang bagaimana kita menjaga agar senantiasa bugar dan sehat sepanjang hari. Jadi memang sejak 2013 ya, setelah saya lulus dari Sidesco itu jadi sekolah kecantikan. Pusatnya di Paris, di Prancis. Nah, di Indonesia itu mereka buka kelas, salah satunya tuh di Puspita Marta Internasional, punyanya ini Marta Tilar. Nah, jadi saya ambil diplomanya Sidesco itu selama setahun belajar tentang beauty estetik. Seperti itu. Jadi tidak hanya belajar teknisnya ya, misalnya belajar ini tuh enggak, tapi memang seperti ya judulnya diploma memang sekolah beneran. Jadi saya harus bikin tesis, harus ujian ABCD lah segala rupa gitu. Untuk basicnya sendiri saya sebenarnya mikrobiologi. Saya pecinta bakteri, mikroba, seperti itulah. Nah, cuma saya dulu ngajar biologi, dan karena keliling Jayapura, akhirnya saya juga ikut support. Nah, selama keliling itu saya komunitas-komunitas. Jadi banyak komunitas ibu-ibu. Kebetulan saya juga inkluder ya orangnya, jadi senang gabung-gabung sama komunitas apapun ya, baik itu pengajian maupun komunitas ibu-ibu arisan, ibu-ibu senam biasanya. Jadi saya memang hobinya olahraga. Nah itu. Nah, selama keliling itu akhirnya kan saya menemukan teman-teman baru ya. Nah, saya lihat di Kalimantan, Jayapura, di berbagai tempat itu tuh karena sudah ibu-ibu, gaulnya ibu-ibu gitu ya, di komunitas saya itu mereka senang sekali dengan tema-tema beauty class gitu. Kalau teman-teman di Majelis Al-Wardah ini kan insya Allah sudah di zona nyaman ya, maksudnya satu frekuensi, ngaji bareng gitu. Nah, di luar sana gitu kita kan pasti akan berhadapan dengan yang beragam ya komunitasnya. Nah, saya berpikir waktu itu bagaimana caranya saya bisa masuk ke
saudara-saudara kita yang lebih heterogen itu untuk bisa berbagi ilmu yang manfaat dan alhamdulillah jika bisa dakwah di situ. Nah, kalau di majelis taklim ini tuh udah zona nyaman, sudah tantangannya sudah, maksudnya bukan apa ya, tantangannya tuh kurang aja gitu. Nah, kalau saya dari zaman SMA itu memang target dakwah saya itu orang-orang amah gitu, yang memang butuh dirangkul juga kan sebenarnya. Kalau sudah yang soleha-soleha di masjid mainnya sudah aman lah. Nah, ini kalau saya targetnya itu biasanya ibu-ibu gaul. Saya lihat ibu-ibu gaul ini nih kok kayaknya kalau ngumpul tuh temanya nggak jauh dari beauty class, fashion, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya saya berpikir untuk kalau saya ngomongin bakteri kan kayaknya apa ya, malas lah gitu ya orang nyimak bakteri, mikroba, virus tuh kayak kurang menarik. Walaupun sebenarnya menarik banget ilmu itu. Cuman kan konteksnya ibu-ibu ya, ngapain ngomongin E. coli, ngomongin Clostridium botulinum gitu kan. Saya lihat kayaknya lebih menarik kalau saya ngomongin tentang kesukaan mereka, hobi mereka itu ke salon, olahraga, sama belanja baju gitu kan. Akhirnya kepikiran untuk saya punya ilmu di bidang itu gitu. Akhirnya ya sudah saya sekolah kecantikan saja lah gitu. Akhirnya sampai sekarang jadinya saya berbaginya lebih sering tentang ini, kecantikan dan kebugaran. Dan itu ternyata alhamdulillah istilahnya ternyata aplikasinya, penerapannya itu justru banyak sekali gitu ya, tidak hanya di kalangan ibu-ibu, tapi juga di sekolah-sekolah. Jadi saya sudah beberapa kali itu mengisi di boarding school, di mana banyak sekali permasalahan yang timbul ketika anak-anak itu mulai masuk remaja. Nah, nggak tahu nih Bunda-bunda di sini sudah ada yang punya anak remaja belum ya? Kalau saya anaknya udah remaja semua, sudah bujang-bujang. Jadi biasanya ya seperti yang kita alami ya, itu kan masuk usia balik kan itu pasti ada perubahan hormonal. Nah, itu biasanya banyak permasalahan tuh Bun. Mulai dari jerawat, bau badan. Nah, itu saya kalau ngisi di boarding, saya tuh ngisi di boarding itu tuh di LHI, kemudian di Prambanan, apa ya, Baitus Salam ya, kemudian di kampus-kampus tuh di UGM, di Sturia Global, kemudian ya itu pokoknya anak-anak remaja itu ternyata membutuhkan tentang pengetahuan perawatan diri. Nah, justru ketika saya ngisi di anak sekolah, di boarding, itu yang antusias sekali menyimak dan bertanya, itu anak-anak yang cowok. Nah, anak cowok itu tuh Pak, ya kan yang namanya balik itu tidak mengenal gender ya kan, anak-anak laki-laki, perempuan itu kan semua akan mengalami masa balik dan mengalami perubahan hormonal. Dan permasalahan jerawat itu tuh juga dialami oleh anak laki-laki dan itu mereka antusias sekali. Bahkan sampai selesai acara itu tuh saya dikejar-kejar tuh, keluar dari kelas tuh dikejar-kejar terus ya mungkin malu ya nanya di kelas gitu, terus dikejar-kejar terus tante gitu, terus curhat-curhat gitu. Mungkin orang tuanya juga belum ngerti kan tentang mau nanya sama ibunya, sama bunda, sama uminya, umi juga pasti nggak ngerti nih kayaknya. Nanya sama musrif yang di asrama, musrif juga nggak ngerti. Makanya kemarin edukasi di asrama itu saya minta kepada kepala sekolah kalau bisa musrif-musrifanya juga hadir, saya bilang. Karena kan di keseharian itu yang menghadapi anak-anak kan musrif-musrifah, saya bilang. Jadi bagaimana terutama nih ya Bun ya kalau di asrama itu tentang kutu rambut. Nah, itu tuh. Itu kutu rambut atau tumo ya kalau di sini bilangnya. Itu tuh jadi momok sekali. Enggak hanya usia boarding SMP SMA ya Bun, itu sampai kampus Bun. Anak mahasiswi loh Bun. Waduh, itu saya kan di sini dekat-dekat kampus Tikes, dekat kampus. Bahkan customer saya itu, saya kan di Banguntapan sini. Customer saya itu ada yang dari UII loh, UII Jakal 13 ya. Itu dia datang, keluhannya rambutnya berkutu. Bahkan ada yang sampai udah mau skripsi, anak gadis mau skripsi, mau lulus, itu kutunya Masya Allah. Itu saya sampai terbengong-bengong gitu ya. Mas saya bilang, ya Allah kamu ini loh udah anak gadis, kok kutunya banyak. Ternyata ya itu karena dibawa saat dia boarding. Jadi saya boarding Bu, jadi dan itu tidak beres-beres katanya.
Oh gitu, kasihan banget. Saya bilang, kamu udah mau nikah, masa kutuan gimana? Bilang kan, oh iya Bun, akhirnya dibersihin bisa. Edukasi sih sebenarnya. Nah itu Bun, jadi apa ya, tema-tema kebugaran, kecantikan yang saya berikan itu dulu awal-awal saya di Jogja itu tuh ada sih satu komunitas yang kayaknya alergi sekali dengan tema saya gitu. Jadi mungkin mereka berpikir saya akan ngajarin dandan tuh loh Bun, ngajarin make up gitu, kan tabarut nggak boleh ya. Terus apalagi ada ininya owner salon gitu. Bayangan mereka tuh wah ini mah paling biasa owner salon kan biasanya menor-menor, nanti diajarin dandan nggak gitu. Insya Allah jadi justru yang saya berikan adalah edukasi bagaimana kita benar-benar edukasi gitu. Kak, waktu itu ada yang nanya sih, Bu, nggak diajarin make up gitu. Ada juga yang nanya, saya bilang kalau saya pribadi prefernya ke perawatan. Saya bilang, karena itu lebih penting dibandingkan make up. Kalau make up mah gampang. Itu udah banyak beauty blogger, saya bilang. Tapi kalau perawatan itu saya bilang percuma kalau wajahnya didempul-dempul, tapi apa ya namanya gatel-gatel kayak gitu. Nah, itu harus lebih penting untuk perawatan dibandingkan make up. Kalau make up mah gampang, saya bilang. Banyak di YouTube ya. Baik, jadi hari ini kita sampai 11:30. Nah, sebenarnya materi saya itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, itu biasanya ngomongin wajah aja tuh sampai 3 jaman. 3 jam aja tuh biasanya tuh maksudnya pada masih kayaknya tuh masih haus gitu kan. Nah, tapi karena kita terbatas ya, jadi saya akan menyampaikan secara global aja dulu ya. Karena ngomongin wajah itu tuh panjang, nanti jenis kulit segala rupa ya. Oke, baik. Halaman selanjutnya. Izin untuk sharing pakai ini ya, gambar ya. Oh ada tuh, oh sudah ada, oh ya sudah saya berikan ya. Baik, nah ini masa pandemi tadi moderator mengatakan kan kita di rumah aja gitu ya. Oke. Ada ini lagi obat. Oke, nah ini next Bun. Nah itu di materi itu saya sampaikan ya, kan mungkin ada juga yang takut diajarin tabarut, takut maksudnya kayaknya melanggar syariat nih nanti gitu kan. Nah, kalau saya pribadi saya mengambilnya dari yang saya sudah sharing ya. Jadi itu di situ ada riwayatnya gitu kan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa orang yang sombong itu tidak akan masuk surga gitu kan. Kemudian sahabat ada yang bertanya, terus gimana kalau ada orang yang suka memakai pakaian yang bagus ya Rasulullah gitu kan? Apakah mau masuk kategori sombong gitu? Sahabat ini takut gitu. Karena Rasulullah sedang membicarakan tentang kesombongan. Terus gimana yang suka dengan pakaian-pakaian yang bagus? Rasulullah menjawab dengan diplomatis ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi Rasulullah itu Masya Allah ya diplomatis. Dari situ kan kita bisa melihat, menafsirkan bahwa tidak ada larangan bagi orang yang ingin menampilkan keindahan. Karena Allah itu maha indah. Cuma di situ nanti harus dilihat lagi. Indahnya di sini dengan niatan apa gitu ya. Kalau kita sebagai seorang istri, tentunya niat untuk menyenangkan pandangan suami. Kemudian indahnya itu juga tidak berlebih-lebihan, kemudian indahnya itu juga tidak menyalahi aturan dalam masalah aurat. Nah, seperti itu. Jadi diperbolehkan kan oleh Rasulullah. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi silahkan. Karena apa? Jadi gini, Bun. Yang saya tuh banyak bergaul dengan teman-teman dari non-muslim, Chinese, ketika saya sekolah kecantikan. Jadi teman saya itu satu kelas, itu yang pakai jilbab saya aja. Selebihnya Chinese non-muslim, pengusaha-pengusaha Chinese non-muslim. Nah, ya, jadi gimana ya? Kita itu seperti saya katakan tadi, kalau kita bergaulnya sudah di majelis taklim, itu kan udah zona nyaman ya. Nah, ketika kita bergaul dengan di luar di luar muslim, kita tuh harus menunjukkan bahwa saya itu muslimah gitu. Saya muslimah dan membuat mereka itu respect dengan kita gitu. Ketika saya sekolah kecantikan tuh ada materi tentang penyakit kulit, Bun. Itu dosennya kan dokter Chinese juga, gitu kan. Jadi yang ngambil memang kuliah ini tuh banyak kan Chinese, para pengusaha di Jakarta. Nah itu dosennya Chinese dan non-muslim gitu ya, itu bab tentang penyakit kulit, itu saya kan jilbaban sendiri ya.
itu ada rasa tidak nyaman sebenarnya ketika membicarakan penyakit kulit. Jadi di situ beliau menggambarkan ketika beliau praktek gitu ya, PTT di salah satu desa, itu menceritakan tentang salah satu pesantren di tempat itu yang datang ke beliau, di tempat praktek beliau itu datang dengan keluhan penyakit kulit, santri-santri. Dan itu kan dibicarakan gamblang banget gitu. Jadi itu kalau kita bicara penyakit kulit itu sebenarnya itu terkait dengan kebersihan katanya. Nah, kebiasaannya kayak jadi saya tuh sampai yang aduh ya Allah malu. Maksudnya malu tuh gimana ya? Santri gitu. Datang satu asrama kena skabies. Padahal itu tuh sebenarnya hanya masalah kebersihan gitu kan. Saya pas denger itu tuh langsung dek ya Allah gitu kan dalam hati saya muslimah itu ya, saya tuh nggak sekolah ini ya, bukan basicnya bukan sekolah agama gitu ya. Tapi saya pernah lah belajar agama gitu, SD SMP pernah belajar terus saya seperti teman-teman di kajian-kajian gitu. Seingat saya waktu SD SMP itu saya belajar kitab fikih itu Bun, kitab fikih itu bab 1 tuh tentang toharoh Bun. Toharoh itu artinya bersuci gitu. Nah, jadi ketika saya mendengarkan dosen saya yang Chinese dan non-muslim itu menggambarkan kayaknya tuh ya Allah anak santri itu kok kayaknya jorok banget gitu sampai pada kena penyakit kulit, gatal-gatal gitu. Itu saya sampai yang ya Allah, makanya sejak itu tuh saya punya misi gitu ya untuk bisa berbagi sama boarding-boarding manapun gitu ya untuk ayo gitu loh. Kita nih boarding, asrama, pesantren. Seharusnya sih santri itu adalah muslim atau pribadi yang paling bersih seharusnya gitu. Tapi kenyataannya ketika saya termasuk di asrama anak saya sendiri, anak saya kan di boarding, saya lihat kok jorok banget ya gitu, kotor gitu ya, terus keluhan-keluhan skabies sering banget muncul tuh. Anak saya tuh pernah kena juga tuh, bukan skabies tapi dia apa ya kayak jamur padahal cowok ya, jamur karena dia senang basket. Kemudian saya lihat asramanya, aduh saya tuh orangnya disiplin banget. Jadi bakat saya nomor 1 di talent mapping tuh disiplin. Kalau saya nengokin anak saya di asrama, itu tuh gatal gitu kalau lihat kotor-kotor tuh. Jadi saya kadang kalau ada sapu, saya sapuin aja tuh depan asramanya. Lihat sendal berantakan tuh gatal gitu, pengen saya tata aja. Nah kayak gitu. Jadi itu Bun yang membuat saya akhirnya kenapa termotivasi untuk memberikan edukasi. Karena saya berharap muslim-muslimah itu memiliki kepedulian untuk menjaga kehormatan mereka gitu. Bahwa Islam itu tuh bersih, Islam itu indah gitu ya. Seperti itu Bun ya. Oke, itu motivasi saya. Jadi dalam pandangan Islam kita boleh saja gitu ya menampilkan sosok muslim-muslimah yang bersih seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini di zaman Rasulullah itu juga pernah ada tuh dari Malik bin Auf ya, radhiyallahu anhu. Jadi Malik bin Auf ini tuh sahabat ya, yang mungkin ya dia tuh sebenarnya orang kaya lah ya, kalau istilah kita tuh orang berada. Nah, tetapi mungkin memaknai tentang beliau kan belajar langsung dengan Rasulullah tuh ya, kebayang tuh, itu berguru langsung dengan Rasulullah. Memaknai sekali mungkin dengan istilah zuhud gitu Bun. Jadi akhirnya beliau benar-benar mempraktekkan zuhud, saya ini harus zuhud. Nah, cuma ternyata pemaknaan beliau tentang zuhud ini terlalu berlebihan mungkin ya. Sehingga di hadis ini tuh digambarkan Malik ini tuh memakai pakaian yang usang gitu, yang kumuh, usang, sehingga membuat pandangan Rasulullah itu agak janggal gitu, nggak suka. Nah, sampai Rasulullah berkata seperti itu tuh, ditegur nih sebenarnya. Ketika melihat Malik bin Auf berpakaian kayaknya kurang layak gitu ya, Rasulullah bertanya kan, apakah engkau memiliki harta gitu kan? Nah, Malik bin Auf mengatakan, ya aku memiliki semua jenis harta. Kalau zaman dulu mungkin ada unta, ada kuda, ada pohon kurma, kebun kurma gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu jika memberi harta padamu, hendaknya ada tanda harta pada dirimu, seperti itu.
Nah, jadi maksudnya di sini Rasulullah mengatakan, kamu kan punya harta tuh ya, punya segala rupa. Nah, Bu ya tolong pakaiannya itu tuh menunjukkan bahwa kamu memiliki nikmat yang Allah berikan itu. Jadi jangan terlalu berlebihan memakai pakaian yang usang itu gitu ya, sampai bolong-bolong mungkin ya, compang-camping atau bagaimana sehingga Rasulullah itu merasa kurang nyaman. Nah, jadi begitu. Jadi dari sini kita bisa mengambil pandangan bahwa boleh saja kita itu menampilkan tampilan terbaik kita. Ya, demi satu, kalau buat seorang istri itu menyenangkan pandangan suami dan juga memunculkan izah atau kehormatan kita sebagai muslim-muslimah bahwa orang Islam itu keren banget gitu. Orang Islam itu tuh bersih ya. Oke. Oke, next, Bun. Oke, nah ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang apa namanya? Penampilan gitu ya. Kalau di penampilan ujung rambut hingga ujung kaki, di wajah, kemudian di bagian tubuh lainnya itu kan tidak luput dari yang namanya kosmetik gitu ya. Nanti kita lihat kosmetik di sini termasuk skincare gitu ya. Nah, kalau kita berbicara itu untuk perawatan ya, kalau untuk perawatan itu insya Allah diperbolehkan karena dengan niat untuk menjaga nikmat Allah gitu, kulit seperti itu ya. Nah, tapi kita harus memperhatikan adanya poin-poin halal haram dalam suatu produk. Nah, itu jangan juga dilupakan. Karena apa? Jangan sampai kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik dengan memakai pakaian, skincare gitu ya, tetapi menghalangi kita masuk surga karena ada unsur yang tidak halalnya di situ ya. Jadi ini harus diperhatikan sekali. Nanti kita lihat pakem-pakem untuk memilih kosmetik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi ini critical point barang haram pada kosmetik. Jadi ini adalah unsur-unsur atau senyawa ya, bukan unsur. Kalau unsur itu cuma satu. Nah, ini senyawa. Ini senyawa-senyawa yang ada pada kosmetik yang menjadi critical point. Artinya peluangnya besar sekali menggunakan bahan-bahan yang haram. Jadi kalau bunda-bunda membeli produk, ada ini 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada ke-7 macam senyawa ini. Nah, Bunda saya sarankan untuk melihat label halalnya dulu. Jadi kalau ada kandungan ini di produk-produk Bunda, kosmetik Bunda, skincare Bunda, kalau bisa cari yang sudah berlabel halal. Karena ke-7 senyawa ini itu senyawa yang beresiko memakai yang haram. Biasanya itu yang digunakan babi. Seperti gliserin. Nah, gliserin itu biasanya kalau di skincare itu tuh digunakan untuk melembutkan wajah. Misalnya di sabun wajah, kita tuh kalau habis pakai sabun wajah biasanya kan agak keset ya, agak kering. Nah, penggunaan gliserin ini bertujuan untuk memberikan kelembutan pada wajah. Ini kok wajahnya pada nggak ada ya, nggak ada yang nongol. Aduh, sedih banget saya nih ngomong sendiri di sini nih. Ada wajahnya ya. Oke. Nah, saya kalau nggak ada yang nongol bingung nanti ngomong sama siapa, ya Allah ya. Oke, nah ini. Jadi ini ke-7 macam senyawa yang menjadi critical point haramnya suatu produk. Jadi kalau Bunda membeli skincare atau kosmetik, mengandung ke-7 unsur ini, ke-7 senyawa ini, maka harus dipastikan sudah halal, Bun, karena beresiko. Seperti gliserin, elastin, kolagen, nah itu hati-hati. Kalau tidak ada label halal, mending diganti atau dicari produk lain yang sudah halal. Oke ya, ini lanjut Bun. Nah ini, kadang-kadang suatu produk itu misal Bunda beli produk, diperhatikan di belakangnya tidak ada label halal. Itu bukan berarti belum halal Bun. Kadang-kadang di labelnya itu tidak ada label halal, tapi ketika kita cek di webnya MUI, nah ini Bunda nanti bisa cek di sini ya, itu ternyata sudah tercantum halal. Jadi saya pernah tuh beli produk di Suprindo, body lotion, dia belum ada label halal di kemasannya. Ketika saya cek lagi di webnya MUI, ternyata produk itu sudah mengandung, sudah berlabel halal. Jadi kadang-kadang gini Bun, seperti Biokos ya, Biokos itu produknya Bu Marta Tilar. Saya nanya langsung waktu itu sama guru saya
Saya bilang, "Bu, kok ini belum ada halalnya sih di packingnya," gitu kan. "Sudah kok Mila, udah lama," gitu. Nah, kadang kalau apa ya, yang levelnya pabrik besar, mereka itu kan membuat packing-an itu kan jumlahnya ribuan kadang ya, Bun, ya. Nah, jadi biasanya ketika label halalnya itu, sudah rilis, nah packing-an ini kan udah terlanjur dibikin tuh. Nah, jadi biasanya mereka habiskan dulu packing-an kemasan yang lama itu. Nah, nanti baru kemasan baru sudah itu yang sudah tercantum label halalnya. Jadi saya waktu itu Biokos yang lama itu sudah lama Mila itu tuh label halalnya di MUI juga sudah ada memang. Cuman itu kan packing-an lama masih banyak. Jadi kita habisin itu dulu. Oh, oke. Jadi Bunda nanti kalau beli produk dicek aja misalnya ada ke-7 senyawa yang tadi, dicek dulu nggak ada label halal, dicek lagi di MUI kalau sudah halal boleh dibeli. Itu ya Bun ya. Oke, lanjut. Nah, materi yang saya miliki adalah tentang grooming. Jadi grooming itu kenapa saya pakai grooming? Karena kalau beauty class ya, jadi grooming class, beauty class. Kalau beauty class itu di masyarakat umum itu identik dengan make up. Jadi kalau bunda-bunda ada kelas beauty class itu identik dengan make up. Jadi diajarinnya make up tuh Bun. Nah, saya nggak mau orang berekspektasinya berlebihan gitu. Yang saya bagikan tentang edukasi kecantikan. Kalau saya pakai istilah beauty class, takutnya nanti mereka hadir gitu. Waktu kalau belum pandemi kan saya seringnya offline. Takutnya bayangan mereka saya kan mengajarkan make up, padahal saya enggak. Saya tuh lebih concern ke sini. Jadi saya cari istilah, nah saya pakai istilah grooming style. Jadi bagaimana kita tampil menarik gitu. Sekali lagi menarik di sini bukan berarti saya ingin mengajarkan teman-teman semua untuk bertabarut, tidak. Tapi saya menarik di sini lebih kepada bagaimana kita merawat tubuh kita sebagai nikmat dari Allah untuk bisa memberikan tampilan terbaik untuk pasangan kita. Oke, lanjut. Nah, ini pentingnya grooming tadi sudah dibahas dari awal ya, bahwa kesan pertama gitu ya. Jangan sampai kalau teman-temannya satu majelis wahidah aja sudah ini ya, sudah nyaman lah. Tapi mungkin suatu saat nih Bunda, suatu saat Bunda tuh ya seperti saya kemarin kan keliling Kalimantan Jayapura support suami gitu ya. Mau nggak mau berhadapan dengan komunitas-komunitas yang tidak seperti biasanya. Biasanya kan saya mainnya tuh di masjid aja gitu ya. Nah, terus ternyata saya harus bersosialisasi seperti di Puspita Marta kan dengan teman-teman saya yang non-muslim, Chinese gitu. Nah, kan saya harus menunjukkan kesan bahwa saya ini muslimah loh. Saya muslimah, dan muslimah itu tuh ya seperti ini gitu kan. Gambarannya bersih gitu ya, nggak bau badan kayak gitu Bun ya. Tadi kan saya udah cerita di awal ya, sampai dosen saya yang dokter Chinese itu kayak rada gimana gitu pas datang santri-santri se-asrama kena skabies semua. Jadi kayak kesan negatif gitu. Anak asrama tuh jorok gitu. Karena memang penyakit kulit itu titik poinnya tuh di kebersihan gitu. Makanya kenapa orang yang ngerti tentang penyakit kulit itu di sini jadi rada negatif. Ini berarti jorok gitu. Karena memang penyakit-penyakit kulit itu identik dengan kebersihan, kutu rambut ya, itu bisa tumornya beratus-ratus. Saya pernah dapat customer tuh datang. Jadi saya tuh saking seringnya dapat customer yang membawa anaknya atau mahasiswi yang membawa dirinya ke salon saya untuk dibersihkan kutunya, akhirnya saya bikin menu perawatan rambut berkutu di salon saya itu. Dan itu kalau di googling, makanya kenapa yang dari Jakal sana, UI itu, mahasiswi UI, dari Jakal 13 sampai nyampe ke Banguntapan, karena dia googling untuk menghilangkan kutu. Dari anak UGM itu datang tiba-tiba, cantik sekali, pakai Honda Jazz, nggak pakai jilbab tuh, cantik banget. Ini artis siapa ya? Karena cantik banget. Terus ada apa Dek? Terus dia cerita, jadi ini ada kutu di tempat tidur. Ternyata saya gini, ini anak kayaknya kelihatan terawat gitu kan, terawat, cantik ya. Terus
orang tajir nih kayak gitu kan, pokoknya merawat diri sebenarnya. Kok bisa kena kutu? Nah, jadi ternyata dia dari kampus mengadakan aksi sosial gitulah, entah kemana, kan dia nggak pakai jilbab. Dia gendong anak-anak di desa tersebut, menggendong salah satu anak kecil di desa tersebut. Nah, kemudian gendong gini kan, nah ini rambutnya kan panjang, nah mungkin anak kecilnya kan diginiin gitu. Nah, jadi dia bilang kayaknya itu deh Bu, katanya gitu ya. Oke, lanjut. Jadi pentingnya untuk tampil grooming gitu, tampil menarik, itu kalau saya pribadi niatnya ya untuk suami udah pasti. Kemudian tadi ketika kita bergaul di luar dengan saudara-saudara di luar Islam, itu mereka akan melihat Islam tuh melihat kita gitu. Tidak hanya tampilan loh. Sampai saya tuh nggak enak sendiri karena teman saya sebenarnya ada yang Muslim, tapi ya begitu sampai kok kamu nggak sholat seperti Kamila sih gitu. Jadi ya teman-teman di luar Muslim tuh sampai memperhatikan itu gitu. Kok lu kok nggak sholat gitu? Kamila sholatnya sehari 5 kali gitu. Kamu kok nggak sholat? Nah, kayak gitu. Sampai saya bingung juga. Aku kan lagi M katanya. Masa M melulu gitu? Emang haidnya nggak berhenti-berhenti? Lagi M katanya apa? Males gitu kan. Kayak sampai aduh gitu ya. Jadi bagaimana ini? Saya di antara teman-teman yang non muslim harus menunjukkan jati diri gitu kan. Nah, itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini tips menjadi well groom itu mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki ya. Ada satu bukunya Mbak Asma Nadia tuh, Jangan Jadi Muslimah Nyebelin. Nah, kalau di situ tuh Mbak Asma mengupas tentang kepribadian. Jadi kita glowing gitu ya, menarik, tapi nyebelin juga nggak banget gitu kan. Jadinya nggak cuma tampilan, tapi juga nah di sini ada komunikasi ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain sehingga orang tuh melihat kita, oh ternyata muslimah itu seperti itu ya gitu. Jadi kita membawa misi juga di situ ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebelum ke wajah, sebelum saya mengupas masalah wajah, ini poin penting salah satunya adalah menjaga kebugaran tubuh. Bu Epta suka olahraga nggak? Olahraga jalan aja. Oh iya, nggak apa-apa. Terus ini ibu siapa ya? Majelis Al-Wahidah. Ibu Ya, siapa? silakan Ibu Lia. Bunda Lia ini. Udah Lia? Assalamualaikum, saya Lia. Oh Bu Lia, ibu suka olahraga nggak Bu? Ya, kadang-kala. Kadang-kala pakai treadmill di rumah sih, tapi ya agak boring juga kadang. Mantap, nggak apa-apa Bu. Itu yang penting sudah niat dan sudah melakukan eksekusi walaupun frekuensinya mungkin masih jarang-jarang, nggak apa-apa Bu. Jadi saya pribadi itu hobi banget olahraga. Dari sejak menikah, itu hobi saya itu ke salon, ke salon sama olahraga. Jadi karena tadi ya saya keliling Kalimantan Jayapura, jauh dari keluarga, terus jadi jauh dari orang tua, kemudian saya tidak pernah pakai rewang. Suami sering keluar kota, kebayang Bu, ngurus anak kecil-kecil, jangan mereka kecil. Kita kalau bahasa gaul tuh lelah hayati gitu kan. Nah, lelah hayati adik Bang. Nah, jadi hiburan saya itu adalah pijit Bu. Pijit, saya tuh hobi pijit. Ya kan Bu, kita kan sekuat-kuatnya kita ya, semultitaskingnya kita sebagai istri, sebagai ibu, otot kita, tubuh kita kan punya hak juga ya Bu ya. Hak juga untuk istirahat gitu. Nah, saya hobinya pijit. Jadi saya pijit. Biasanya alhamdulillah suami pengertian. Jadi ketika saya ada waktunya pijit, beliau akan mengantarkan saya dan menjaga anak-anak di rumah. Walaupun jagainnya itu ya tahu sendiri ya Bu ya. Bapak-bapak dikasih 5 menit aja udah lambaikan tangan tuh biasanya. Nitip anak sebentar tuh udah lambaikan tangan, nggak bisa lama-lama. Nah, biasanya kalau suami saya tuh dikurung di kamar tuh waktu anak-anak kecil tuh, biar rumahnya nggak berantakan. Jadi teman saya tuh datang ke rumah main, kok tumben katanya rumah Mila rapi katanya. Sayanya lagi ke salon. Teman saya main kok rumahnya Mila rapi ya, tumben katanya gitu. Terus nggak taunya kata suami saya, iya Mbak, sengaja anak-anak aku kurung di kamar. Jadi kalau sama saya kan
ketika mereka kecil, biar aja mereka mengeksplor. Jadi rumah saya itu yang penting bersih. Jadi kalau saya bangun tidur, saya bersihin tuh rumah ngedipel. Agar ketika mereka main, lantai bersih. Masalah berantakan ya sudah, namanya anak-anak kan sedang eksplor ya, usia segitu. Nanti rapihnya ketika mereka tidur gitu. Nah, suami saya itu orangnya rapi, disiplin, tapi nggak mau beres-beres rajin, jadi dikurung aja di kamar. Jadi area lainnya itu clean. Nah, jadi saya biasanya hiburannya ke salon sama olahraga. Kadang-kadang teman-teman yang punya anak-anak kecil tuh apa ya, punya alibi-alibi gitu kan. Sampai sekarang saya hobi olahraga. Kadang sekarang hobi saya itu olahraganya dari mulai jogging, aerobik, yoga, sampai saya pernah ikutan belly dance. Bu, tahu belly dance nggak? Tapi nggak lama. Belly dance itu kan tari perut ya, tari perut. Pengen tahu aja sih, cuma pas saya ikut 2 kali saya geli sendiri. Itu memang cepet banget untuk bikin singset perut sama daerah manggul, Bu. Nah, itu bikin seksi deh. Cuma geli aja gitu, joget-joget gitu kan. Saya cuma 2 kali udah pengen, udahlah nggak mau. Sejak di Jogja 4 tahun lalu, itu saya olahraganya sepeda. Sepeda sama jogging. Jadi kalau sepeda itu biasanya weekend, biasanya bangun tapan Prambanan, bangun tapan ke Selo Pamioro. Jadi sekalian olahraga, sekalian memanjakan mata, lihat pemandangan. Udah pernah ke Selo Pamioro belum, Bu? Ibu di Jogja semua kan ya? Apa ada di luar Jogja? Kejauhan terus bersepeda di sana ya. Kalau saya nggak kuat. Iya, Bu, kalau enggak sama ini nanti anak-anak. Selo Pamioro itu saya kenal dari 4 tahun lalu sebelum jadi tempat wisata. Jadi 4 tahun lalu saya datang ke Jogja, saya sudah goes ke sana dan itu masih perawan istilahnya. Belum ada situs-situs apapun di sana. Dan itu keren banget. Sekarang malah setelah jadi tempat wisata itu jadi rada gersang sih, agak sedikit gersang karena jadi bangun kayak warung-warung kayak gitu ya. Terus ya, tapi ya nggak apa-apa, itu kan rezekinya penduduk sana ya, Bun ya. Jadi ya alhamdulillah, saya minggu lalu dari sana lagi, gue ke sana sama suami sama anak saya yang kecil. Nah, jadi sejak di Jogja saya hobinya olahraga. Nah, olahraga ini, jadi kalau ada yang nanya tips untuk awet muda ya, saya tuh cuma 2 sih, Bun, tips awet muda. Saya usianya 42. Nah, gimana caranya biar tampil seger gitu ya, fresh, itu cuma 2 kalau saya pribadi. Pertama itu sunscreen, Bun. Sunscreen. Ini kalau saya pribadi ya, Bun ya. Kalau saya sih sarankan wajib deh gitu. Bukan wajib secara fikih ya. Ini wajib ala saya pokoknya. Bunda kalau misalnya nggak kepengen tua sebelum waktunya kulitnya, itu pakai sunscreen dan olahraga, Bun. Olahraga ya. Itu ada riset-riset yang membuktikan bahwa emang sih risetnya itu tidak ke manusia langsung, jadi ke mencit itu tikus putih. Jadi ada riset ini mencit tikus putih ada 2. Nah, itu yang satu mager gitu, yang satu mencitnya didiemin aja, kalau di kandang udah jadi kasih makan. Yang satu mencitnya itu dikasih semacam kayak playground gitu, Bun, mainan, muter gitu. Jadi kandangnya itu senantiasa bergerak, Bun, dinamis. Nah, ternyata hasil risetnya itu mencit yang bergerak terus itu ternyata memiliki kemampuan untuk memproduksi sel-sel yang bisa mengaktifkan kemampuan regenerasi sel. Nah, jadi kalau di teorinya ketika kita olahraga, Bun, itu kita akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu hormon bahagia, Bun. Nah, kalau kita bahagia, insya Allah ya, di sini nih, bahagia itu dari otak bahagia akan dibawa oleh syaraf ke seluruh tubuh. Nah, jadi kitanya nanti sel-selnya juga bahagia, seperti itu. Dulu itu saya kenapa jadi suka olahraga, Bun? Gara-garanya itu karena ketika saya di Banjarmasin, anak 2 masih kecil-kecil, usia 3 tahun dan berapa bulan, saya itu sering ini, Bun, sering pusing, cepet capek, letih, lemah, lesu gitu. Sampai saya berpikir, saya ini sakit apa ya gitu kan? Udah takut aja tuh, aduh saya sakit apa ini? Sering capek, kayak gitu lemes gitu, cepet capek, cepet pusing, cepet ngantuk gitu. Ini kenapa ya saya? Saya ke dokter, Bun, ke dokter di Banjarmasin saat itu. Dokternya perempuan senior, udah agak senior, kemudian diperiksa, saya sampaikan keluhan saya.
diperiksa sama dokter, terus dokternya cuma bilang gini, Bun, suka olahraga nggak? Gitu, Bun. Ditanya cuma gitu aja, suka olahraga nggak? Gitu. Saya denial dong, Bun. Denial, agak defensif kan. Oh, gitu. Jawabnya tuh dulu. Enggak, kan cuma ditanya, suka olahraga nggak? Kan jawab aja suka atau tidak. Saya denial, saya bilang, itu dok, saya kan udah nyuci, udah ngepel gitu ya, udah apa-apa gitu dok, kan itu saya keringetan dok, gitu kan. Terus dokternya ketawa aja ngakak. Itu tuh bukan olahraga, katanya. Kalau olahraga itu yang keluar hormon endorfin, hormon bahagia. Tapi kalau kerjaan rumah, itu yang keluar hormon stres, bener nggak gitu? Iya juga sih. Bener nggak, Bun? Kita kalau ngerjain pekerjaan rumah, wah belum nanti anaknya, Bun, ya sebentar. Yuk, coba. Saya pas digituin sama dokter itu tuh langsung yang oke, gitu kan, bener dapat insight. Nah, sejak itu saya akhirnya oke. Terus gimana dok? Beda. Kalau saya tanya sama ada tuh coach olahraga, coach Arbi namanya, anak UNY, Arbiarso itu, olahraga sama pekerjaan rumah itu ibarat pintu sama jendela. Jadi pekerjaan rumah sama olahraga tuh ibarat pintu sama jendela, sama-sama berlubang gitu, sama-sama tempat sama-sama bentuknya sama mungkin ya kotak gitu, tapi beda fungsi gitu. Jendela buat sirkulasi udara, kalau pintu kan lebih ke untuk keluar masuknya orang dalam rumah tersebut. Artinya kalau bisa olahraga itu benar-benar diniatkan. Kalau menurut dosen olahraga dari UNJ, ketika saya hadir di workshop olahraga waktu itu di Palangkaraya, dosen ini menyebutkan, jadi yang namanya olahraga itu memang benar-benar niat, utama niat olahraga gitu. Yang kedua, dengan gerakan stretching tertentu gitu. Tertentu stretchingnya dan minimal 30 menit lah. Tidak perlu ke mana? Ke tempat-tempat fitness, ke tempat sanggar-sanggar senam. Jadi nggak ada alasan, aduh saya nggak punya kostum gitu kan. Kalau mau ke sanggar senam gitu. Nggak ada alasan, di kamar pun bisa. Nah ini definisinya nih, 30 menit sehari, ya 2 atau 3 kali seminggu. Stretchingnya seperti apa, itu Bunda bisa lihat banyak sekarang di YouTube ya Bun ya, workout. Nanti Bunda cari, saya sering googling tuh di YouTube, workout. Nah workoutnya tapi macam-macam Bun ya, nanti Bunda cari workout ya, itu yang sederhana aja Bun, yang sederhana aja, 30 menit biasanya tuh Bun ada. Saya kadang dilihat di YouTube aja gerakan-gerakannya dari squat gitu ya, banyaklah di situ ya. Nah itu Bun, jadi ketika kita olahraga, nah, kalau secara biologi, saya kan guru biologi, dosen biologi nih. Secara biologi, fisiologis, kenapa olahraga itu membuat seseorang terlihat lebih segar wajahnya, terlihat awet muda. Nah, ini rahasianya ada di otot jantung kita. Kenapa orang yang jarang olahraga itu lebih sering terlihat cepat capek, terlihat sering ngantuk gitu ya, cepat lemes. Jadi Bun, kita itu punya yang namanya jantung ya Bun ya. Jantung. Bayangkan jantung gini ya, deg-deg gitu kan, deg-deg, deg-deg. Nah, berdetak gitu. Nah, ketika dia berdetak, jantung itu kan memompa darah Bun. Kemana? Ke seluruh tubuh kan ya Bun ya. Membawa apa? Membawa darah bersih. Yang berisi apa? Berisi oksigen dan sari makanan. Untuk siapa? Untuk sel kita. Jadi kita ini kan kalau dipotong melintang gitu, maksudnya dilihat di bawah mikroskop, tubuh kita kan terdiri dari sel-sel ya Bun ya. Nah, darah bersih tadi itu dibawa oleh dipompa jantung itu harus sampai ke ujung rambut, sampai ujung kaki kita, agar sel-sel rambut kita, sel-sel jempol kita gitu ya, itu ternutrisi cukup. Nah, kalau kita rajin olahraga, yang terjadi adalah otot jantung kita itu menebal, Bun. Otot jantung tuh namanya miokardium. Jadi orang yang rajin olahraga, otot jantungnya jadi tebal. Jadi tebal, ketika dia tebal, otomatis ketika dia memompa, Bun, bayangin Bun, ini otot jantung yang tebal, gitu kan, dia memompa, nah, itu dia akan lebih kuat pompanya dibanding otot jantungnya yang tipis. Kalau otot jantungnya tipis kan cuma set gitu ya, set. Tapi kalau dia otot jantungnya tebal, dia ketika memompa jepret gitu kan,
Nah, dia akan kuat. Sehingga apa? Ya, darah bersih tadi yang berisi oksigen dan sari makanan itu akan lancar ya, tersampaikan ke seluruh tubuh ujung rambut 3 ujung kaki. Tadi bawa apa, Bun? Bawa oksigen kan? Nah, makanya orang yang rajin olahraga itu nggak gampang ngantuk. Karena oksigennya nyampe ke otak gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau kita malas olahraga, darahnya tuh jadinya kayak malas gitu, Bun. Kayak lambat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu manfaat olahraga. Nah, selain jadinya oksigen dan sari-sari makanan itu tersampaikan ke seluruh sel, udah pasti sari makanan tadi digunakan oleh tubuh untuk proses peremajaan kulit kita. Oleh karena itu, kenapa orang yang rajin olahraga terlihat lebih awet muda gitu ya? Karena tadi proses pergantian sel-sel barunya itu terlaksana dengan baik karena adanya oksigen dan sari makanan. Oksigen itu juga bermanfaat untuk mengusir radikal-radikal bebas di tubuh kita. Gitu ya, Bun. Jadi, salah satu tips untuk terlihat bugar dan awet muda adalah olahraga. Jadi, sekarang Bunda kalau misalnya kita mulai dari yang simpel dulu aja, Bun. Ini kan 30 menit sehari dalam 2 atau 3 kali. Kalau saya kampanyenya, Bun, kalau yang ngikutin status saya di Facebook itu jogging 1 menit sehari, coba Bun. 1 menit doang, Bun, 1 menit aja gitu ya. 1 menit itu paling ya nggak terasa deh gitu ya. Dibanding Bunda buka-buka sosmed, berselancar di dunia maya tuh udah ngabisin. Nah, sekarang bisa jadi kalau lagi slow, buka sosmednya sambil jogging. Saya begitu. Jadi saya biasanya habis sholat subuh itu bikin sarapan, selesai bikin sarapan saya jogging, Bun. 1 jam kalau saya, Bun. Jogging 2 hari sekali. Nanti Sabtu atau Minggu saya sepedaan. Nah, itu rutin, Bun. Insya Allah selesai, insya Allah rutin ya. Oke, gitu ya, Bun. Selanjutnya. Nah, ini konsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemarin ada yang nanya ke saya, Bu Mila, punya materi tentang diet nggak? Kenapa gitu kan? Nah, kalau saya pribadi itu tidak apa ya? Ini pribadi ya, Bun ya. Saya nggak ngerti deh urusan diet-dietan yang banyak beredar di sosial media di mana-mana. Saya nggak ngikutin tuh, Bun. Ada diet ABCD. Kalau saya pribadi pusing liatnya. Saya pernah sih gabung gitu. Lihat protokol dietnya itu tuh kok kayaknya tersiksa banget saya gitu. Jadi mesti ini, mesti itu, nggak boleh makan ini itu. Aduh, pusing. Kalau saya pribadi, saya tuh perutnya perut nasi, perut Indonesia, Bun. Jadi kan ada tuh yang nggak bolehin makan nasi. Aduh, nggak bisa saya bilang. Saya itu aja deh, ikutin sesuai. Saya tidak, kalau saya prinsipnya gini, saya tidak mau mengharamkan apa yang Allah halalkan buat saya. Tuh. Jadi ketika ada yang nggak makan karbo, saya, aduh, enggak deh. Saya mah lambungnya lambung nasi, saya bilang. Jadi saya itu kalau tidak makan, nggak ketemu nasi, misalnya pagi-pagi nih, nggak ketemu nasi, itu bawaannya lapar terus, yang ada saya jadi nyemil terus. Padahal nyemil-nyemilannya itu kalorinya lebih banyak dibanding nasinya sendiri gitu. Nah, jadi saya tetap harus kena nasi, cuma memang porsinya saya nggak terlalu banyak. Jadi lambung saya itu kecil, Bun. Saya kalau makan, porsinya tuh banyakan protein sama sayur. Jadi kalau makan nasi itu, piringnya kan 1 piring gitu, saya bagi 4, Bun, biasanya. Bagi 4, nasinya 1/4, kadang-kadang cuma 2-3 sendok makan. Karena saya doyan sayur sama lauk pauk. Jadi dibagi 4, nasinya 1/4, sisanya itu lauk, sayur, sama buah. Itu saya. Nah, ada teman saya yang ngeliat saya makan, nggak sanggup, aku nggak sanggup katanya. Kalau dia beda, dia nasi dulu, nutupin piring, kemudian toppingnya adalah lauk dan sayur. Nah, kalau saya enggak, saya bagi 4. Nah, dia nggak sanggup. Saya bilang, ya nggak usah kalau nggak sanggup. Ya, yang penting bahagia. Nah, cuman kamu titeni kalau orang Jawa ya, tubuh kita sendiri kan kita yang merasakan. Kalau dokter Dewi Indong itu tuh, dokter saya tuh di Jakarta, gejala-gejala yang muncul dari tubuh kita itu adalah sinyal, gitu saya bilang. Sinyal. Jadi yang bisa rasain ya kita. Misalnya kamu nggak sanggup makan kayak saya, ya nggak apa-apa. Yang sebahagiamu aja, tapi kamu juga harus memperhatikan tubuh kamu sudah ada sinyal-sinyal belum nih. Misal, kok berasa ini tuh berat banget ya.
karena mungkin udah terlalu berlebih berat badannya, kok jadi nggak enak, badan jadi gini, itu berarti sinyal, artinya kamu mau nggak mau harus niat banget gitu. Kalau kamu sayang sama tubuh kamu, berarti harus niat banget, ada yang dirubah mungkin gitu ya. Jadi mungkin pelan-pelan aja, yang tadinya makannya nasi sepiring mentung, terus lauknya sedikit-sedikit, mungkin bisa dirubah gitu kan. Kalau saya beneran nggak bisa lewat dari nasi. Sama saya itu kan sering, walaupun ini katanya hadisnya tuh tidak kuat ya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kan ini banget terkenal tuh Bun ya, sering dengar nggak Bun? Jadi kita tuh makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kemarin saya baca ada yang bahas ternyata itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Tapi kalau saya pribadi, walaupun lemah, itu kan sesuatu yang bagus ya. Artinya ya sudah, saya gunakan prinsip itu juga. Jadi saya itu emang nggak kuat gitu makan banyak-banyak. Saya ketika lapar, ya udah makan. Makan apa adanya. Makanya saya itu paling nggak bisa diajak kulineran, Bun. Dan saya katro banget urusan kuliner-kuliner di Jogja. Saya tuh nggak bisa misalnya ngejar-ngejar kuliner yang lagi terkenal, sampai antrinya berjam-jam. Saya kalau udah lapar harus cepat makan. Jadi saya nggak bisa kuliner. Jadi kalau mau kuliner itu harus dalam kondisi kepingin banget gitu. Nah, itu ya. Jadi yang penting seimbang. Mas tadi ya, karbohidrat, protein, lemak, itu yang penting seimbang aja. Jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau saya pribadi nggak ada diet-diet. Cuma memang tip dari saya nih Bun, ini saya alami sendiri Bun. Kalau Bunda mau tips ya. Saya itu tadi makan sehari 3 kali biasa. Cuma memang nasinya sedikit ya. Karena tadi banyakkan sayur protein. Sama satu lagi, saya itu tidak pernah makan malam lewat dari jam 7 malam, Bun. Sudah bertahun-tahun. Saya kalau makan malam itu di bawah jam 7 malam. Nah, jadi ya saya biasanya karena udah waktu biologis tubuh saya itu jam 5 sore itu udah lapar saya, Bun. Makan tuh, Bun, saya jam 5. Udah, nanti malam nggak makan lagi. Kalau lapar, saya makan buah. Biasanya pepaya saya makannya, atau buah yang lagi musim aja. Jadi malam-malam tuh pasti lapar lagi, tapi saya nggak makan. Jadi karena di otak saya tuh udah tersistem, saya tuh bangun tidur itu udah lapar. Makan tuh, langsung makan nasi sedikit sama lauk-lauk. Jam 11 tuh udah lapar, jam 5 udah lapar. Itu udah tersistem di otak saya, jadi saya misalnya tengah malam gitu, anak saya beli apa, nasi goreng atau apa-apa, itu enggak B aja gitu, ngelihatnya tuh B aja. Enggak ikutan makan gitu, Bun. Nah, kalau teman saya itu curhatnya tuh kadang, aku tuh pengen kayak Mila, tapi gimana, suami saya itu kadang jam 8 malam, jam 9 malam ngajakin keluar, beli nasi goreng, kalau aku nggak makan marah katanya. Jadi banyak teman saya tuh kepengen ngikut katanya, pengen tuh kayak Bu Mila, tapi suami suka marah karena jam segitu dia masak, saya harus ikut makan. Saya bilang, ya udah kalau suaminya nyuruh begitu ikutin aja nggak apa-apa, saya bilang. Tapi kan badanku jadi kayak gini gitu kan, jadi memang agak agak lumayan gitu kan. Saya bilang, tanya suaminya ada masalah nggak dengan postur tubuh yang begini. Kalau suaminya bilang tidak ada masalah, ya sudah, kan kita buat suami. Kalau misalnya suaminya mempermasalahkan, baru dikasih tahu. Kalau pengen saya sesuai harapan kamu, minta tolong. Jadi kalau lagi mau minta temenin makan, saya nemenin aja gitu, nggak usah makan gitu. Yang bikin, karena saya pernah nyobain sendiri, riset kepada diri saya sendiri, saya pernah 3 minggu itu pengen tahu aja nih, pengen tahu. Anak saya makan berat gitu, saya ikut nyobain. Padahal nyobain loh Bun, maksudnya nggak ikutan makan. Saya nyobain paling berapa sendok Bun, makan berat nih Bun. Saya biasanya kalau udah jam 7 malam tuh makannya buah. Saya nyobain makanan dia yang berat-berat tuh, makan apa tuh, kebab, martabak, kayak gitu-gitu Bun. Tahu nggak Bun? Itu perut saya langsung maju. Jadi kan kita udah, yang tahu kan dari kita nih, itu perut saya langsung maju Bun. Jadi perut saya tuh nggak gendut Bun, karena ya saya jarang makan malam. Jadi ketika saya nyobain itu, makanan-makanan yang gitu tuh, yang kalorinya tinggi-tinggi, itu perut saya langsung maju. Wah benar berarti nih. Berarti yang jadi hantu perut saya semakin maju itu tadi makan di atas jam 7 malam itu. Itu saya Bun, nanti kalau Bunda ya monggo nanti dititeni aja yang bikin. Kalau saya tahu sih, saya tahu makan ini saya bakal begini, tahu
Makanya ya udah, resiko aja. Saya udah jarang makan gorengan, jarang banget, Bun. Saya gorengan tuh udah kalau di salon saya itu, karyawan saya tuh kalau udah sore suka beli gorengan, Bun. Di sini nih, Bun, di dekat perumahan saya nih, di Pondok Permai Banguntapan tuh kan ada Mas Alfa, toko. Nah, itu ada gorengan tuh dekat rumah makan Wedung apalah yang baru. Itu ada gorengan enak banget memang, Bu. Nah, itu mereka karyawan saya tuh kalau jam sore-sore suka beli gorengan di situ. Enak banget memang. Nah, itu saya dalam taraf yang B aja gitu. Jadi mereka kan bau gorengan tuh, Bun, bau bakwan kan enak banget, Bun, ya. Itu saya ngeliatin aja. Maksudnya B aja, nggak kepengen makan. Karena di sini udah saya mindset. Ini sehat enggak gitu. Maksudnya saya mau sehat enggak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Tapi Bunda, yang penting tadi ya, yang penting seimbang. Kalau saya lebih seneng makan banyakin protein sama sayur dan buah. Kalau karbo itu sesuai kebutuhan sebenarnya. Agak ribet sebenarnya kalau mau ini ya dihitung-hitung kalorinya. Oke, itu selanjutnya pakaian bersih, rapi dan padu. Kalau ini mungkin udah pada pinter-pinter ya ibu-ibu sekalian. Di sini ada apa tuh? Ada patokan-patokannya. Kalau bisa pakai pakaian yang bahannya itu menyerap keringat ya, menutup aurat seperti itu. Padu padannya diperhatikan. Kalau sekarang malah sedang trending kan malah tabrak-tabrak warna ya, tabrak-tabrak warna. Jadi itu yang penting nabrak warna itu juga ada aturannya sih. Kalau di pelajaran make up itu ada yang namanya warna hangat, warna dingin, Bun. Ada warna hangat, ada warna dingin. Jadi kalau warna hangat itu contohnya coklat dan gradasinya coklat, oranye, hijau. Nah, kalau warna dingin itu biru, biru, pink, ungu. Nah, jadi itu kalau ditabrakin warna-warna hangat itu yang asal dia satu frekuensi warna hangat nggak apa-apa. Jadi kayak coklat sama hijau itu ditabrakin tuh oke-oke aja. Biru sama ungu muda gitu ditabrakin oke-oke aja tuh, Bun. Tuh, jadi ada warna hangat, warna dingin. Oke. Oke, lanjut. Perawatan rambut. Nah, ini masalah yang sering muncul itu kalau di salon saya di Omah Mila itu paling sering ya, Bun ya. Rambut rontok. Tuh, Bunda rambutnya ada masalah nggak? Rambutnya rontok kalau di ibu-ibu sama kutu. Tuh, yang paling sering rambut rontok sama kutu. Nah, ini kalau ngomongin rambut ini panjang nih. Saya kasih tipsnya aja, Bun ya. Kalau rambut rontok ya, itu Dokter Dewi Inong Irana SPKK, dokter spesialis kulit di Jakarta tuh sampai bikin riset, Bun. Kan setiap tahun itu di Paris, Prancis tuh suka ada workshop dermatologi seluruh dunia. Jadi workshop para ahli kecantikan seluruh dunia. Nah, Dokter Inong tuh selalu hadir. Nah, dokter cerita, jadi cerita ke saya. Itu tuh para dokter-dokter di luar Islam gitu ya, ketika membahas rambut rontok itu ada beberapa yang menyalahkan jilbab, Bun. Menyalahkan jilbab gitu. Ini nih gara-gara jilbab nih jadinya pada rontok rambutnya. Nah, Dokter Inang kan muslimah tuh. Dia ingin membuktikan dong, ini bukan karena jilbabnya, nggak mungkin lah jilbab itu bikin rambut rontok. Jilbab itu perintah Allah gitu kan, pasti banyak nilai kebaikan di situ. Dan Dokter Inang tuh akhirnya membuat riset. Nah, ditemukan bahwa ternyata kerontokan rambut pada sebagian orang, terutama wanita berjilbab, itu bukan pada jilbabnya, tapi dari habitnya, kebiasaan. Jadi definisi rontok itu adalah ketika rambut yang jatuh itu bersama akar, Bun. Nah, Bunda kalau ada rambut jatuh, lihat ujungnya tuh ada kayak benjolan putih gitu nggak? Nah, itu namanya akar, Bun. Misalnya nih ya, kita cabut rambut itu kan kayak ada benjolan putih tuh ya di ujung rambut. Itu namanya akar, Bun. Nah, definisi rontok itu kalau rambut yang jatuh tuh bersama akarnya, Bun. Jadi misal Bunda ada yang jatuh, Bunda lihat itu ada putih-putihnya nggak di ujungnya itu. Itu kalau nggak ada putih-putihnya berarti bukan rontok tapi patah. Nah, yang namanya rambut rontok adalah rambut yang jatuh bersama akarnya, yang tadi putih itu, ya, dan jumlahnya 100 lembar sehari. Nah, loh. Jadi kalau belum 100 lembar itu belum definisi rontok, Bun. Lah gimana ngitungnya gitu kan?
Saya pas dokter bilang gitu, gimana ngitungnya dok gitu. Ya kira-kira aja gitu. Nah pas saya perhatikan ternyata rata-rata rambut saya yang jatuh tuh bukan rontok, patah bun ternyata. Oke, berarti kalau patah itu harus di treatment rambutnya. Misal jangan mengikat rambut terlalu kuat bun. Kalau kita ibu rumah tangga mah enak aja kak, nggak tahu deh. Mungkin ada yang bekerja deh. Kalau saya ibu rumah tangga gitu. Enak-enak aja karena kita lebih sering membuka jilbab kan ya. Jadi rambut kita itu bun, itu dia juga punya hak untuk bernafas. Nah, kalau yang bekerja ya, itu kebayang ya bun ya, kalau bekerja itu kan 8 jam sehari tuh bun. Rambutnya biasanya kan diikat bun ya, rambut diikat. Nah, kemudian udah diikat pakai daleman jilbab ciput gitu ya, ninja gitu misalnya. Tuh, kebayang nggak bun? Itu rambutnya udah diikat, kemudian pakai daleman jilbab, pakai lagi jilbab. Itu teh rambutnya tuh, kalau manusia mungkin dia akan protes karena tertekan dia bun, stres. Nah makanya bagi yang bekerja, ketika nanti di rumah kan 8 jam tuh rambutnya udah diikat tuh. Ketika sampai di rumah nanti kalau bisa rambutnya digerai, dibuka. Kasihan rambutnya tuh, dari pagi sampai sore tuh stres dia, diikat aja. Nah itu. Jadi habit-habit yang menyebabkan rambut rontok atau patah itu tadi bun, adanya tekanan pada rambut. Ikat rambut ya. Nah kemudian yang sering menyebabkan rontok tuh adalah memakai jilbab ketika rambut masih basah. Ketika rambut basah itu rapuh bun, rambut kita pada kondisi rapuh. Nah makanya ketika rambut basah itu jangan sekali-kali memakai jilbab bun. Itu lembab banget rambutnya ya kalau kita pakai jilbab, akibatnya rontok tuh bun. Terus gimana? Nah saya kemarin ngisi di salah satu pondok. Ketika bab rambut rontok ini pada protes santrinya, saya ajarkan keramasnya berarti nanti aja kalau misalnya sudah selesai belajar, misalnya sore saya bilang. Jadi mereka nih anak-anak santri yang usia SMA ini mengeluhkan rambutnya rontok banget. Ketika saya kasih tahu begitu, ternyata mereka tuh padat sekali di asrama. Sampai setelah maghrib, mereka tuh selesai tuh jam 5 katanya. Kan jam 5 Bu, jam 5 habis itu mandinya ngantri. Habis itu selesai maghrib tuh masih ada apa itu, kajian-kajian apa-apa gitu tuh, dan itu kan pakai jilbab, pakai mukena. Itu kapan kita tuh bisa rambutnya tuh bisa apa namanya, keramas dan tergerai gitu. Oh gitu ya, saya bingung juga. Ya udah mandinya malam aja deh pas ini gitu kan udah selesai aktivitas semua. Ya gimana Bu, kan kamar mandinya juga antri ya gitu. Akhirnya aduh saya bilang ya udah diatur aja lah. Pokoknya udah tahu kan, jangan memakai jilbab ketika rambut masih basah, diatur aja deh gimana caranya adik-adik di asrama tuh rambutnya nggak sampai stres saya bilang. Pada rontok kasihan banget tuh. Kemudian tadi ya jangan memakai rambut ketika rambut basah, mengurangi tekanan rambut. Kemudian ini mengganti belahan rambut. Nah, Bunda kalau kayak saya usianya udah 42 tahun. Belahan rambut saya biasanya dulu di tengah, Bun, di tengah sini kan. Berarti selama 42 tahun tuh rambut saya di daerah tengah itu tuh dia mendapatkan tekanan kanan kirinya kan. Biasanya itu resiko nanti yang rontok tuh di daerah belahan. Dan itu lama-lama nanti agak-agak pitak di situ. Nah, jadi ganti belahan rambut, Bun. Bagi-bagi beban gitu. Tapi kan susah kalau sudah di situ tuh biasanya PW dia. Diganti itu nggak mau, balik lagi. Biasanya kan gitu. Ya diatur aja, misalnya dijepit. Nah, kemudian Bunda sering dengar istilah kolagen nggak? Bu Epta sering dengar istilah kolagen? Nah, kolagen apa, Bun? Bunda taunya kolagen itu apa coba, Bun? Pengen tahu saya. Apa yang tergambarkan ketika dengar istilah kolagen gitu? Ayo Bun, dinyalain Bun speakernya. Untuk generasi kulit apa ya? Sabun. Bener bukan? Sabun katanya. Iya, ada tuh di sabun mengandung kolagen, sabun HNI ada. Untuk tadi apa Bun? Bu Epta? Regenerasi apa namanya? Kulit, peremajaan kulit atau bagaimana? Betul begitu? Oh, peremajaan kulit. Bu, ini Bu siapa tadi? Bu Iya. Bu Lia ya. Pernah dengar kolagen, Bun? Pernah. Apa Bun yang terlintas ketika mendengar istilah kolagen? Ya itu protein yang untuk
untuk meremajakan kulit bisa. Iya. Untuk apa Bu lagi? Lia, usianya berapa, Bun? Saya 41. Oh, sama Bun, saya 42, tuan saya dong. Bu Efta usianya berapa? 17 tahun. Oh, Masya Allah. Seusia anak saya tuh. Ya, jadi Bukan salah itu. kenapa Bu Efta? Berapa? Berapa Bu Efta? Bu Saryati usianya berapa, Bu? Nih, Bu Saryati baru muncul nih. 29. 29. 29, Bu. Oh, masih muda. Ya, Anom. Saya 42 usianya. Jadi kalau gini, kolagen itu pemutih bukan ya? Saya setahunya pemutih. kolagen itu pemutih bukan ya? Bukan. Bukan ya? Heeh. Jadi kolagen itu adalah jaringan ya, senyawa dalam tubuh kita yang membuat kulit itu kenyal-kenyal. Ya, jaringan pengikat di kulit yang membuat kulit itu kenyal, Bun. Jadi kulit kita itu kan kenyal nih. Nah, itu pembentuknya si kolagen ini yang bikin kulit kenyal, halus. Nah, sebenarnya tubuh kita itu memproduksi kolagen. Jadi tenang, jangan sedih gitu ya. Kalau misalnya nggak punya sabun kolagen, orang kita memproduksi sendiri. Dengan apa? Dengan makanan yang kita makan. Nah, itulah kenapa saya itu kalau makan, kebanyakan mikir tuh begitu, Bun. Saya tuh kalau makan, kalau ke mall gitu, Bun, makan. Yang pertama itu kenapa saya jadi bisa menahan diri dari makanan-makanan gitu tuh, ini halal nggak ya gitu. Tuh udah bisa membuat saya tuh nahan lambung saya tuh, biar nggak maruk gitu. Terus yang kedua, ini sehat nggak ya? Ini saya butuhkan apa nggak ya? Sampai ada yang komen, ribet banget sih lu jadi orang gitu. Nah, karena saya tadi, Bun, saya makan dengan niat bahwa memberikan nutrisi untuk sel-sel tubuh saya gitu, termasuk kulit saya. Jadi saya tuh bisa gitu, nggak makan atau minum minuman yang menurut saya tidak toyib. Kan kalau kita makan halal dan toyib. Saya kalau udah nggak halal aja, saya udah otak saya tuh langsung udah mental block tuh, nggak bisa saya. Terus ngelihat ini gorengan. Jadi kalau cuma satu nggak apa-apa ya, satu. Tapi kalau udah sampai maruk, beli 10.000 dihabisin sendiri, itu yang mungkin berlebihan. Kita juga butuh lemak kok gitu. Tapi kalau sampai 10.000 beli makan sendiri, nah itu kayaknya terlalu berlebihan. Nah, kolagen ini kita memproduksi sendiri ya dengan bantuan apa? Makanan yang kita makan. Makanya saya selalu memperhatikan apa yang saya makan. Karena tadi saya ingin kulit saya sehat, tubuh saya sehat. Jadi kolagennya terbentuk dengan baik. Nah, jadi gitu. Kita nih kenyal-kenyal terus, jangan sedih kalau nggak pakai skincare. Tenang, kita senantiasa memproduksi kolagen. Tapi ketika usia 40 ke atas, seperti saya, Bu Lia, itu kan udah 40-an, saya 42. Produksi kolagennya menurun tuh, Bu Lia. Kita tos, Bu, udah 40 ke atas. Jadi produksi kolagen tubuh kita menurun. Nah, boleh kalau mau pakai suplemen, Bun. Jadi Bu Lia kalau mau pakai suplemen boleh. Suplemennya apa? Jangan yang aneh-aneh deh gitu. Sekarang tuh banyak ya suplemen kolagen, silahkan. Kalau misalnya mau membeli suplemen kolagen, ada yang sudah halal banyak kok. Teman saya juga jual tuh suplemen kolagen yang sudah halal. Ingat tadi, 7 macam senyawa yang critical point, salah satunya kolagen. 7 senyawa yang kritis yang bisa membuat suatu produk haram itu kolagen. Jadi kalau bunda-bunda membeli suplemen-suplemen kolagen atau sabun-sabun kolagen harus dipastikan sudah halal. Nah, kalau nggak mau beli suplemen, Bunda bisa memakan makanan yang banyak dijumpai, Bun. Bunda tahu kolang-kaling? Kolang-kaling di Jogja tuh gampang sekali dijumpai, Bun. Kalau di Jakarta, saya asli Jakarta. Itu kolang-kaling kalau di Jakarta cuma ada bulan Ramadan. Putus sepertinya jaringan dari ini Bu Minanya.
Halo, Bunda Mila? Belum on ya? Halo? Belum ya. Putus. Iya. Ya, masih putus ya sahabat. Jadi menunggu sebentar. Sambil menunggu mungkin bisa disiapkan pertanyaan ya. Masih ada waktu untuk bertanya. Halo, Bunda Mila? Iya, suaranya tadi hilang ya saya? Hilang sampai, iya ini baru masuk ini Bunda. Oh ya Allah, iya benar. Oh ya, ini waktunya sudah tinggal sebentar lagi. Mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan. Boleh. Iya. Jadi itu ya sambil menunggu yang bertanya, jadi Bunda Lia yang usianya sudah 40 ke atas, kita bisa mengkonsumsi kolang-kaling untuk suplemen kolagen. Mudah sekali kan didapat 20.000 sekilo, itu bisa 10 butir sehari, bisa 2 mingguan baru habis tuh ya kolang-kaling. Dibikin apa? Kalau saya biasanya dibikin manisan. Aduh. Tapi nggak manis-manis karena nanti gulanya tambah. Jadi kalau saya biasanya direbus aja, rebus biasa, sebentar aja karena sekedar ingin ini aja sterilisasi, kan habis dari pasar dicemek-cemek, diobok-obok tuh, saya cuci bersih sampai lendirnya hilang, kemudian direbus sebentar sampai mendidih sekitar 5 menit 10 menit saya matikan. Kemudian saya siram pakai sirup marjan. Untuk sekedar dia basah aja, Bun. Jadi nggak manis. Manis-manis jambu aja. Kalau nggak, dikasih madu aja. Nah, udah deh, diemin, udah dingin, taruh kulkas buat cemilan. Sehari 10 butir. Selain kolang-kaling, sumber kolagen lainnya adalah ceker, ya. Ceker itu kan ada tulang rawannya. Nah, itu dimakan. Jadi sumber kolagen itu di tulang rawan, Bun. Jadi kalau bikin pepes bandeng presto, nah tulangnya dimakan, itu sumber kolagen. Atau teri basah ya, teri basah itu dipepes, nanti dimakan tulangnya. Jadi tulang-tulang ikan rawan itu tuh sumber kolagen. Kalau di Jepang tuh ada, Bun, Dokter Inong tuh beliau konsumsinya susu kolagen dari tulang rawannya laut-laut di Jepang. Satu kalengnya itu 800.000 dulu tuh. Jadi serbuk tulang rawan dari Jepang, Bun. Saya bilang 800.000, Dok. Iya, berapa lama? Aduh, udah saya makan ceker aja. Jadi itu. Kemudian ceker, kolang-kaling, pepes. Tadi tuh pepes ikan. Pokoknya tulang-tulang rawannya ikan deh. Teri kayak gitu. Nah, itu sumber kolagen. Ini ada pertanyaan masuk ya? Iya, langsung. Untuk kelihatan muka berjerawat gimana ya, Bun? Karena dalam bulan terakhir ini jerawat saya muncul banyak banget karena stres, banyak pikiran. Oke. Jerawat itu penyebabnya macam-macam, Bun. Kalau pada anak remaja biasanya hormonal. Tipsnya itu kalau untuk jerawat ya, ada yang hormonal, ada yang makanan. Walaupun secara riset itu tidak ada riset khusus sih keterkaitan makanan dengan jerawat. Memang belum ada tuh riset khususnya. Tetapi ibu-ibu bisa memperhatikan dirinya sendiri, Bun. Kalau Dokter Inong, di dalam wajah masing-masing orang itu ada area sensitif, Bun. Nah, biasanya area sensitif itu pemicunya dari makanan. Nah, kayak saya itu dititeni akhirnya. Saya kalau makan coklat, Silver Queen yang batang kecil itu, Bun, yang sebatang kecil aja tuh, yang berapa ribu gitu, itu besoknya pasti jerawat di situ. Nah, jadi dititeni sendiri tuh. Oh, berarti saya alergi atau pemicunya adalah coklat. Ya, jadi kalau misalnya saya makan coklat harus siap dengan jerawat. Kemudian jerawat bisa disebabkan karena tadi hormon kehamilan, kemudian makanan, kemudian misalnya nih mekanik, Bun. Jadi misalnya Bunda tidur nih di miring kanan mulu, tidurnya miring ke kanan terus. Itu kan kalau kita tidur miring kanan terus,
terjadi gesekan-gesekan di wajah bagian kanan, Bun. Nah, itu ternyata beresiko menjadi jerawat di daerah situ gitu. Karena apa? Tadi adanya gesekan itu bisa jadi pemicu jerawat. Apalagi misalnya gesekan pada alas tidur kita yang mungkin kebersihannya tidak dijaga gitu. Standar nyuci spray itu berapa hari sekali. Nah, mungkin spraynya cucinya sebulan sekali, kan kotor tuh. Akibatnya ketika tidurnya ke kanan terus, terjadi gesekan dan interaksi kulit kita dengan spray yang kotor, itu bisa jadi pemicu jerawat di bagian pipi bagian kanan. Terus gimana caranya? Nah, pesan saya kepada Bunda dan anak-anak yang masih ABG, mungkin Bunda punya anak remaja, ketika ada jerawat, itu kalau bisa bersabar saja dengan jerawat itu, jangan sampai usil, Bun. Biasanya kan jerawat itu gatal-gatal menggemaskan gitu, Bun ya. Nah, itu bawaannya kepengen dipegang gitu ya, gatel gitu kan, gitu kan. Nah, itu tuh bener-bener ujian, bener nggak sih, Bun? Ujian banget itu jerawat itu. Nah, kalau bisa menahan diri untuk tidak mentutul-tutul, kalau di Jawa tutul-tutul ya, mentutul-tutul jerawat itu. Karena apa, Bun? Kalau misalnya jerawatnya didiamin aja, maksudnya ya sudahlah. Apalagi misalnya perempuan mau haid, itu udah pasti kan kadang muncul. Kalau Bunda sabar dengan jerawat itu, nanti dia akan kempes sendiri, Bun. Akan kempes sendiri, ya sudah gitu. Kalaupun nanti ada bekasnya, ya sudah paling hitam sedikit aja. Tapi kalau sabar, jerawatnya dipegang-pegang, atau Ananda nggak sabar, jerawatnya digini-giniin, Bun. Tangannya kan kotor nih, Bun. Gini-gini. Kemudian lama-lama diginiin, dipencet gitu, Bun ya. Dipencet. Nah, kalau jerawat jerawat mateng, atau jerawat mateng ya, Bun ya. Jerawat mateng itu jerawat yang ada kayak semacam nanah gitu ya di dalamnya itu. Ada cairannya, nah itu biasanya ada bagian akne vulgaris namanya. Nah, kalau mencet-mencet gini, terus cairannya itu tuh, tahu bleber nggak, Bun? Bleber tuh, kan dia mencet gini ya, mencet gini. Keluar kan tuh cairannya, bakterinya kan ikut keluar, Bun. Bleber, tahu bleber ya, membasahi, jadi semakin lebar nanti, Bun. Nah, kalau misalnya bersih, habis dipencet gini, ngerti anaknya, ambil alkohol gitu, dibersihin. Tapi kalau anaknya nggak ngerti, habis dipencet, udah jadi diamin. Nanti itu jadi tambah infeksi kemana-mana, Bun. Si bakterinya, yang tadinya dia hanya menginvasi sampai epidermis, kan kulit kita ada 3 macam, Bun. Epidermis, mesodermis, endodermis, Bun. Jadi kulit kita 3 lapis, Bun. Kalau misalnya kita anteng-anteng aja sama jerawat, paling si jerawat nih di permukaan aja tuh, di epidermis. Tapi kalau kitanya iseng gatel mencet-mencet gitu, nanti si bakteri itu infeksinya bisa sampai dalam, Bun, sampai di dermis, endodermis, mesodermis. Nah, kalau infeksinya sampai dalam tuh, itu nanti kalau sudah sembuh, itu jadi menimbulkan bopeng, Bun. Tahu bopeng ya? Jadi berlubang. Nah, skar, bahasa kerennya skar. Nah, kalau sudah berlubang, bopeng, itu agak susah, Bun. Kalau mau dibalikin lagi, biar nggak lubang lagi. Diamplas. Dan itu agak ribet. Harus ke dokter. Nah, jadi, pesan saya bisa, kalau lagi ada jerawat, ya kalau penyebabnya stres, gimana, Bu Mila? Nah, berarti kan Bunda sudah tahu nih penyebabnya stres. Berarti tadi kita harus bahagia gitu ya. Ya setiap orang pasti punya masalah ya, Bun ya. Saya belum tahu masalahnya apa. Nah, cuma harus reframing. Jadi ya sudah dicari solusinya, stresnya karena apa. Kemudian dengan jerawatnya itu Bunda ditambah lagi tuh dengan kesabarannya dengan jerawat itu. Yang pasti pesan saya tadi, jangan diusilin jerawatnya. Bersihkan wajah setiap mau tidur dengan sabun wajah yang khusus untuk wajah berjerawat aja, Bun. Wajah berjerawat, kemudian kalau jerawatnya meradang, itu Bunda bisa gunakan obat jerawat, Bun. Obat jerawat bisa dibeli di toko-toko kosmetik, ya. Jadi, biasanya isinya itu tuh sulfur, Bun, biasanya. Jadi, beli aja, Bun, ada kok dijual bebas, obat jerawat, misalnya dari Sari Ayu ada, itu isinya sulfur, ada juga yang dari Viva ada juga tuh, Bun. Jadi nggak apa-apa. Tapi itu untuk jerawat matang ya, Bun. Yang matang, yang gatal, yang gitu ya. Itu kalau ditotulin itu nanti dia akan kempes sendirinya.
Ya, jadi cuci wajah ketika mau tidur dengan sabun khusus untuk berjerawat. Kemudian berikan obat jerawat yang Bunda bisa beli bebas di supermarket ya atau toko-toko kosmetik. Oke, nah itu pertanyaannya. Terus tips istiqomah olahraga. Tips istiqomah olahraga. Ada yang punya tips nggak Bu buat istiqomah olahraga? Saya ibu rumah tangga, anaknya kembar 2, usia 4 tahun, terakhir olahraga usia 25. Benarkah olahraga termasuk suksesnya promil? Usia saya 29. Kalau riset untuk program hamil ya, itu saya belum menemukan, tetapi memang betul ketika saya di Depok itu saya rajinnya aerobik Bun. Nah, itu ada teman saya yang rajin olahraga. Nah, kemudian dengan niat untuk lebih bugar, lebih sehat, alhamdulillah qadarullah dengan izin Allah dia hamil Bun. Jadi ada beberapa kawan saya yang rajin olahraga itu ternyata iya. Tapi kembali lagi yang namanya anak itu kan amanah ya Bun ya. Jadi mau kita jogging, mau kita olahraga apapun, kalau Allah tidak mengizinkan ya mungkin belum waktunya. Tapi dengan kita berolahraga tentunya akan ada tadi Bun, ada rasa bahagia gitu ya. Mungkin ketika bahagia ini muncul, nah proses fertilisasi atau pembuahan mungkin akan berjalan lebih lancar gitu kan. Jadi apa ya pikiran-pikiran positifnya juga masuk. Terus gimana caranya biar istiqomah? Coba Bun libatkan pasangan dan anak-anak. Kalau saya dulu ketika anak-anak masih kecil, saya tetap bisa olahraga Bun. Caranya gimana? Caranya adalah setiap weekend tuh biasanya saya sama suami pergi ke taman kota. Waktu itu anak-anak kecil kan saya posisi di Kalimantan. Selalu ada taman kota. Kalau di sini mana ya taman kota? Di sini banyak lah pokoknya ya. Jadi saya sama suami bawa anak-anak ke taman kota. Kalau dia masih bayi, ya mereka dinaikkan di strollernya, tapi ketika sudah usia 1 tahun, 2 tahun, ini kan usia 4 tahun nih Bun, itu diajak aja Bun. Jadi diajak ke taman kota, bawa bola, ini kan anaknya kembar, laki-laki apa perempuan ya? Kalau laki-laki, bawa bola Bun. Nah nanti di taman kota itu biasanya, kalau saya nih Bun, ini saya kan berbagi. Nanti suami sama anak-anak saya yang kecil-kecil itu main bola, saya jogging. Jadi memang kalau misalnya ingin istiqomah, enaknya itu memang kita jadikan program keluarga. Nah, jadi nanti ketika besar, anak-anak itu jadi punya habit untuk berolahraga. Tidak sekarang ini soalnya gini Bun, kita kan berjuang nih di era digital ya, apalagi pandemi gini. Coba deh Bun, anak-anak itu udah mulai nih, aduh gadget ya kan Bun. Nah, kalau saya karena dari kecil anak-anak saya itu tadi kayak gitu tuh anak-anak kecil saya pasti tiap weekend dibawa ke taman kota, main bola, main sepeda, jogging. Jadi sampai besar gini mereka senang olahraga. Dan itu benar-benar bermanfaat untuk mengurangi waktu mereka dengan gadget. Jadi sekarang ini di masa pandemi ya mereka gabut banget karena nggak bisa main basket. Buat mereka tuh gimana gitu, karena olahraga tuh udah kayak semacam panggilan jiwa gitu. Sama kayak saya tuh kalau nggak olahraga tuh badan sakit, stres gitu. Saya kalau nggak olahraga tuh stres. Saya tuh harus olahraga gitu. Nah, jadi gitu tipsnya, yuk ajak pasangan dan anak-anak, libatkan keluarga. Mumpung masih kecil, Bun. Nanti kalau ditukan dari kecil olahraga, insya Allah nanti udah besar mereka senang. Kemudian, tadi udah jerawat. Bagaimana menghilangkan bintik seperti tai lalat? Nah, ini tai lalat sebagai tanda-tanda penuaan. Karena kalau ke dokter kulit titiknya cukup mahal. Tanda ini sudah ada sejak saya SMP. Oke. Ini tai lalatnya ini seperti apa ya, Bun? Jadi apakah hiperpigmentasi, flek, keratosis? Keratosis itu jadi seperti flek, tapi dia agak tebal, seperti tai lalat gitu. Keratosis itu sebenarnya tumor non-cancer. Jadi dia genetik, bawaan, pemicunya adalah UVA. Nah, jadi kalau kita sering orang-orang yang punya bawaan keratosis yang bintil-bintil seperti tai lalat itu, UVA, sinar matahari, itu akan cepat sekali semakin banyak. Nah, pencegahannya, ya, itu memang nggak bisa dengan
apapun. Saya walaupun punya salon, nggak mau juga, Bun. Overclaim terhadap customer. Yang ada kadang-kadang malah, saya itu kadang karena tuntutan customer, saya akhirnya jualan sunscreen tuh di salon. Itu pun kan customer minta. Tapi nggak juga jadinya saya jualan, ayo Bun beli ini, nggak. Saya kadang malah bilang, sunscreen-nya agak mahal Bun, cari aja yang murah, gitu kan. Nah itu, jadi kalau sudah muncul keratosis, itu nggak bisa Bun pakai krim AB, harus di treatment di counter, dibakar. Jadi nanti biasanya Bunda dikasih anestesi topikal dengan krim di seluruh wajahnya, didiamkan 30 menit untuk dianestesi itu 30 menit, nanti dibakar. Memang dengan treatment itu Bun. Kalau di dokter memang per titik Bun. Tapi saya punya rekomendasi kalau Bunda mau, itu dokter itu beliau idealis. Suaranya hilang lagi ya. Beliau idealis, Bun. Jadi, ini saya bukan promoin ya, Bun. Maksudnya ini karena saya berbagi dokter yang berkualitas tapi juga tidak mahal. Beliau itu prakteknya di Sarjito, Bun. Di Sarjito kalau pagi, kalau sore di Asri Medica Center. Nah, itu Dr. Devi namanya. Itu memang per titik, tapi kalau sebanyak-banyaknya, maksudnya kalau banyak banget, itu beliau maksimalin itu 100.000. Saya, customer saya itu udah banyak yang saya rekomendasikan ke sana, karena kan kasihan, maksudnya anak-anak mahasiswi itu banyak yang menjadi korban skincare yang tak bertanggung jawab, Bun. Jadi mereka pakai skincare yang banyak mengandung steroid, akibatnya wajahnya jadi jerawat, mateng, akne steroid. Nah, itu kalau kasihan Bun, saya bilang ini kamu kalau nggak diobati nanti bopeng semuaan gitu loh Bun, karena itu jadi benar-benar jerawat semua. Nah itu saya kemarin rekomendasikan ke sana, saya bilang ke dokter Devi aja, itu murah banget, itu krim malamnya Bun, itu nggak nyampe 100.000. Tapi memang kalau ke beliau, karena beliau idealis, murah gitu ya, itu penggemarnya kan banyak tuh. Jadi memang kalau ke beliau tuh harus sabar. Jadi 1 minggu sebelumnya daftarnya. Jadi Bunda mau ke sana Sabtu ini udah nelfon Bun dan antri. Tapi ya karena memang bagus, idealis gitu dan nggak macam-macam dan murah deh ya. Nah jadi memang kalau untuk bintik-bintik itu kalau prediksi saya sih kayaknya keratosis ya Bun ya. Itu nggak bisa pakai krim Bun. Memang harus dengan treatment. Biasanya di counter aja. Nah, tapi kalau di counter itu nggak bisa datang langsung di treatment Bun. Biasanya Bunda datang dulu, nanti kan dilihat sama dokter, dikasih krim. Biasanya seminggu kemudian Bunda balik baru di treatment. Maksimal sebanyak-banyaknya itu 400.000, itu udah paling mahal sebanyak-banyaknya. Tapi kalau cuma sedikit, kayak kemarin karyawan saya itu cuma berapa titik gitu Bun, itu murah kok Bun. Nggak nyampe 300, murah. Kalau dokter Devi itu recommended lah, saya jadi ini dokter Devi, nggak apa ya. Ini berbagi aja untuk dokter-dokter yang recommended. Jadi memang, dan beliau itu idealis. Jadi misalnya Bunda itu sudah punya krim ABCD, ya udah, nggak ada gitu di resepin harus pakai ini, enggak. Paling yang direkomendasikan sama beliau krim malamnya aja. Jadi kayak saya kan udah punya sabun wajah, pakai Wardah, yang murah meriah Bun, ya kan? Pokoknya cari aja yang murah meriah, yang penting halal, ada BPOM, saya pakai Wardah tuh yang ada gliserinnya, tapi udah halal. Kemudian saya pakai krim paginya, pelembabnya itu Viva, murah kan Bun. Nah sunscreen-nya bisa pakai Emina yang murah Bun, yang cocok. Kalau nggak cocok coba lagi. Nah jadi kalau ke dokter Devi itu saya hanya dikasih krim malam aja. Jadi dokter Devi biasanya nanya, sudah punya sunscreen belum? Sudah dok, sudah punya pelembab, sudah, ya sudah, sabun wajah, sudah. Jadi hanya digunakan krim malam saja, dan itu nggak nyampe 100.000. Gitu ya Bun. Oh suaranya putus-putus ya? Udah kan? Sudah. Namanya dokter Devi, kami pagi di Sarjito, kalau sore sampai malam di Asri Medica Center di jalan apa itu ya? Depannya SMA 1 Teladan Bun. Wiro Brajan ya itu. Asri Medica. Iya, Wiro Brajan dekat pasar Klit apa itu? Klitikan apa sih?
Putus lagi. Halo? Putus lagi ya, Ustaz. Bunda Mila, halo? Bunda Mila? Masih belum tersambung lagi. Beliau live ya? Oh, sudah. Halo? Belum di-mute. Belum di-unmute. Bunda Mila belum di... Oke. Sudah. Oh ya. Oke, nanti saya share nomor teleponnya Dr. Devi ya, Bun ya. Jadi insya Allah beliau recommended. Jadi beliau itu temennya Dr. Dewi Inong, dokter saya yang di Jakarta. Jadi insya Allah. Tapi kalau saran saya malah Bun, jangan ke Sarjitonya. Kalau ke Sarjito malah lebih mahal. Jadi untuk chemical peeling itu di Sarjito tuh 300, kalau di AMC itu hanya 100.000. Jadi kalau saya seringnya ke AMC, krim malamnya nggak nyampe 100.000. Saya krim malam saya cuma 75. Dan itu bisa sebulan lebih. Jadi kalau Bunda untuk koter, insya Allah ke beliau aja. Ya Bunda, yang memang sudah inilah terbukti. Banyak customer saya ininya ke sana semua. Karena kan ya kita ya namanya ibu-ibu ya Bun ya, untuk bisa tampil glowing kan juga pengen glowing, tapi kan juga tidak ingin mengganggu uang belanja banyak-banyak ya Bun ya. Jadi ya sudah cari yang harganya juga sesuai ini deh, sesuai dengan kantong. Itu kemudian tadi apa lagi ya pertanyaannya? Oh yang kembar ini anaknya perempuan. Nggak apa-apa Bun, nanti bisa diajak mungkin jogging-jogging di taman kota. Di sini kemana ya kalau ke taman kota? Ya monggo lah dicari di spot-spot untuk olahraga di alun-alun misalnya ya. Jadi memang kalau untuk menumbuhkan jiwa olahraga itu enaknya itu sekeluarga. Jadi ajak pasangan ya. Nanti anak-anak yang kecil itu nanti punya habit olahraga Bun. Anak-anak saya insya Allah alhamdulillah semuanya suka olahraga. Oke, ada lagi nggak ya? Ini chatnya jadi nggak kebaca lagi sama saya nih karena tadi sempat keluar ya. Hilang. Sudah Chatnya ya. Yang bertanya sepertinya sudah tadi. Iya. Dan waktunya juga sudah Sudah habis. cukup ya. Ya, memang kalau ngebahas ini di Jogja ada Taman Baciro. Nah, itu Taman Baciro. Satu. Kalau saya joggingnya itu kadang saya itu segini Bun, tips lagi nih ya. Kalau buat ibu-ibu, aduh saya nggak ada waktu Bu Mila. Kayaknya waktu saya udah habis Bun. Saya itu kalau beli sarapan, misalnya saya lagi nggak masak, saya beli nasi kuning Bun. Ini rumah saya, dari rumah saya ke Amanda tuh, rumah saya kan di Pondok Permai Banguntapan. Itu saya jalan kaki loh Bun, ke Amanda. Saya jalan kaki ke Pasar Ngipik, belanja sayuran. Saya jalan kaki ke, pokoknya jalan kaki Bun, kemana-mana tuh jalan kaki saya. Nah makanya kalau di sini saya lihat, padahal Jogja tuh terkenal dulu ya dengan apa istilahnya budayanya tuh naik sepeda kemana-mana ya. Sekarang tuh udah kayaknya udah terkikis dengan motor kemana-mana ya Bun ya. Nah jadi saya biasanya mensiasati gitu. Saya beli sayur tuh jalan kaki, ke pasar jalan kaki. Jadi kan udah tersambi tuh. Olahraga sekalian belanja gitu kan. Kadang kalau pas sedang tidak belanja, saya biasanya sambil menunggu cucian di mesin cuci 49 menit. Kan saya mesin cuci saya itu setting 49 menit. Itu saya masukin cucian, kemudian saya jogging keliling perumahan Bun. Selesai jogging, cucian sudah selesai, saya tinggal jemurin. Nah itu Bun. Jadi memang kalau masalah olahraga ini benar-benar Bun harus niat banget ya. Buat para ibu-ibu gitu ya, harus benar-benar niat. Sebenarnya saya kadang-kadang, tadi kan sebenarnya pekerjaan rumah itu beda sama olahraga ya Bun ya. Beda sama olahraga. Tapi kayak saya pribadi itu biasanya saya iniin aja Bun. Maksudnya saya nikmati pekerjaan rumahnya, terus saya lakukan dengan stretching. Jadi kayak misalnya saya ngepel Bun. Kalau yang pernah ikut yoga,
itu kan ada gerakan warrior yoga warrior. Nah, itu tuh saya ngepel tuh biasanya sama gerakan yoga. Jadi posisinya kuda-kuda. Jadi ketika saya ngepel, ketika saya nyapu, itu posisi tubuh saya lakukan seperti saya ketika olahraga yoga. Tulang belakang tegak, karena kalau enggak nanti beresiko cedera. Nah, cedera-cedera ini tuh banyak dijumpai sama ibu-ibu. Saya dulu waktu punya anak kecil-kecil sering cedera, Bun. Punya anak kecil kan suka gendong di sini, Bun, ya. Di pinggang gini gitu ya, kan suka gendong gini, apalagi yang kembar ya. Nah, ini biasanya kalau gini terus ya, Bun, itu suka cedera, Bun. Jadi ini pahanya, ya, ini tulang paha femurnya itu geser, Bun, dan itu sakit sekali. Nah, jadi saya biasanya melakukan pekerjaan rumah tangga itu dengan posisi tubuh yang diajarin sama guru-guru saya. Ya, jadi kan posisi tubuh yang benar itu tulang belakang tegak ya, Bun, ya. Jadi kalau lagi cuci piring, jangan bungkuk gini, Bun, ya, tegak. Nah, itu ya. Kemudian setrika, misalnya setrikanya di bawah. Nah, itu biasanya saya sambil split tuh, Bun. Setrika di bawah, itu biasanya posisi kaki split separoh gitu, tulang belakang tegak. Jadi ketika selesai setrika itu, badan kita nggak terlalu capek, karena di sini tulang belakangnya udah posisi yang benar, ya. Nah, kemudian tadi apa lagi ya? Oh, sunscreen. Tadi yang saya wajibkan itu olahraga sama sunscreen. Nah, kenapa sunscreen itu sangat penting? Karena sunscreen ini adalah penyebab penuaan dini paling besar, Bun. Jadi Bunda Epta, yang tadi wajahnya kelihatan tuh, Bunda Nia, kemudian Bunda Suryati, tips utama untuk mencegah penuaan dini adalah gunakan sunscreen secara benar dan istiqomah. Jadi kalau yang tipe-tipe mager, nggak telatenan, pakai skincare, saran saya udah dirutinkan sunscreen-nya aja, Bun. Saya juga coba pakai sunscreen kok, Bun. Tapi sunscreen itu penggunaannya harus diulang 2-3 jam sekali, Bun. Hah? Iya, sunscreen itu pemakaiannya diulang 2-3 jam sekali. Karena kan luntur, Bun, sama air. Jadi ada waktu itu saya ngisi di salah satu kantor di Jogja. Ibu pimpinannya itu tuh dengerinnya tuh serius banget. Saya ngomong tuh disimak bener-bener. Sampai ketika poin bahwa sunscreen harus diulang 2-3 jam sekali. Beliau langsung, nah itu katanya. Kenapa, Bu? Jadi ternyata ibu ini menggunakan sunscreen setiap pagi, rutin banget. Tetapi dia memperlihatkan di balik jilbabnya di sini nih. Di sini ternyata ada flek-nya. Saya bingung, setiap pagi saya pakai sunscreen, rutin, tapi kok masih ada flek di sini? Ternyata ketemu jawabannya ketika saya katakan harus diulang 2-3 jam sekali. Jadi ibu ini hanya memakai pagi aja. Ketika sholat zuhur dia tidak ulang. Sholat asar tidak diulang. Jadi amannya kita tidak menggunakan sunscreen kalau di Jogja itu di atas jam 5. Sejak kapan? Sejak matahari terbit. Jadi UV itu sinar matahari ada 2 macam, Bun. UVA sama UVB. Yang kita butuhkan UVB. Yang kemarin ramai corona kan disuruh berjemur kan, Bun. Nah, itu kita berjemur itu untuk menangkap UVB. Harus kena kulit langsung, Bun. Bunda kalau berjemur nggak dibuka, ini nggak kena kulit, nggak kena, Bun. Harus kena kulit langsung. Nah, itu kalau di Jogja munculnya sekitar jam 8, setengah 9 UVB, Bu. Padahal UVA itu munculnya ketika matahari terbit. Nah, UVA ini yang jadi pencetus flek pada wajah dan pencetus sel kulit menjadi cepat tua. Nah, jadi Bunda kalau misalnya ingin wajahnya awet muda, tidak cepat tua, tidak cepat keriput, Bunda bisa gunakan sunscreen. Mereknya apa? Apa aja, Bun, ya. Monggo, terserah Bunda, ya. Jadi itu, Bun, ya, tipsnya. Tadi ada kolang-kaling, ada makan ceker, sunscreen, olahraga, ya. Jadi yang sudah menggunakan sunscreen, dilanjutkan, tapi jangan lupa diulang setiap 2-3 jam sekali, karena sunscreen luntur oleh air, ya. Kemudian, selain matahari, UVA, penyebab flek pada wajah adalah api kompor. Nah, jadi api kompor itu penyebab hiperpigmentasi juga, Bun, panasnya api kompor. Jadi saya kalau nggak kemana-mana tetap menggunakan sunscreen. Karena saya masak di rumah, Bun. Saya biasa kalau pakai sunscreen tuh bangun tidur, sholat subuh udah pakai sunscreen, Bun. Habis sholat subuh saya pakai sunscreen. Karena saya kan harus masak sarapan. Habis selesai sarapan, saya biasanya
jogging. Nah, jogging kan itu jam 6 sudah muncul matahari tuh Bun. Jadi saya udah pakai sunscreen. Nanti habis beres-beres, habis jogging beres-beres segala rupa, sholat duha itu saya pakai lagi. Nanti sholat zuhur pakai lagi. Padahal saya di rumah. Kan di rumah aja. Iya betul, tapi kan nih, ini saya di ruang tamu, pintunya kebuka nih Bun. Masuk kan Bun? UVA-nya masuk. Kecuali rumahnya tidak ada pintu, tidak ada jendela. Jadi nggak ada sinar matahari yang masuk. Boleh Bunda nggak pakai sunscreen. Tapi ya itu hanya tips ya Bun, pengetahuan yang bisa saya bagi. Tapi kalau menurut Bunda-Bunda kayaknya repot amat ya gitu, ya monggo aja. Ya itu yang bisa saya bagi. Jadi Bunda nanti jangan kalau Bunda males pakai sunscreen kayaknya ribet gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi Bunda jangan kaget nanti ketika kulit Bunda itu lebih cepat tua dari usianya. Lebih cepat kering. Biasanya kalau sering terpapar matahari, pertama itu kulitnya jadi kering, Bun. Agak kering banget. Nggak lembab, kering, nanti lama-lama keriput. Nah, itu paling ringan tuh, Bun. Paling ringan, keriput. Nah, kemudian ada flek, ada keratosis. Paling berat adanya nanti kanker kulit. Nah, itu. Jadi kanker kulit itu tidak mengenal usia, ya. Jadi anak kecil pun bisa kena. Ada yang nanya kemarin tuh di grup sebelah, ketika saya ngasih materi ini, mulai usia berapa pakai sunscreen? Karena anak wedokku sering main layangan katanya. Anaknya usianya 10 tahun. Nah, dari usia berapa? Dari usia 8 bulan sudah boleh pakai sunscreen. Tapi untuk anak-anak dan bayi gunakan sunscreen untuk anak-anak. SPF berapa? Kalau untuk wajah SPF-nya 24 saja. Cukup 24 Bun kalau buat wajah. Karena semakin tinggi SPF biasanya semakin creamy. Semakin berminyak. Nah, kalau wajahnya jenis berminyak, nanti malah jerawatan. Jadi cari yang SPF 24 kalau buat wajah, Bun ya. Tapi kalau buat body, buat tubuh, itu boleh SPF 50, 100 boleh. Kalau buat wajah 24 aja. Nah, kalau buat anak-anak yang main layangan itu, nah boleh SPF yang 50 yang untuk tubuh ya, Bun. Tapi cari yang khusus untuk anak-anak. Dan jangan kaget, Bun. Sunscreen untuk anak-anak harganya lebih mahal dibanding untuk ibu-ibu. Ini saya bukan promosi, saya kasih tahu aja salah satu sunscreen yang recommended buat anak-anak, yang sudah halal, sudah ada BPOM, itu dari, kok saya lupa, bukan Nivea apa ya? Nivea itu ada produk sunscreen untuk anak-anak, ya. Itu satu botolnya 125.000. Padahal buat emak-emaknya cuma 30.000. Jadi mahalan buat anak-anak. Ya mungkin kalau yang anak-anak mungkin ada kandungan apanya gitu ya yang mahal. Jadi itu. Jadi SPF-nya 24 ya Bu ya. SPF-nya 24. Saya juga pakainya yang di pasaran aja kok. Ada Emina yang murah tuh 30.000, Wardah, Latulip ya. Jadi pakemnya Bun kalau mau beli sunscreen, pertama itu ada halalnya, ada BPOM, sesuai jenis kulit ya Bun. Sesuai jenis kulit dan cocok. Nah, itu aja. Jadi kalau kulitnya berminyak, cari yang untuk kulit berminyak. Kalau kering, kulitnya kering. Karena isinya beda, Bun. Kalau kulit berminyak, itu pelarutnya air. Kalau kulitnya kering dan normal, itu pelarutnya minyak, Bun. Jadi beda, ya, Bun, ya. Ya, itu aja dari saya. Insya Allah nanti kalau ada waktu, kita sambung lagi. Jadi materinya ini kalau mau detail banget, itu nggak cukup. Wajah aja tuh 3 jam. Kita tadi nggak ngomongin jenis-jenis wajah, ya kan? Jenis kulit, belum tuh, panjang. Iya. Terima kasih untuk teman-teman di Wahidah. Alwardah, Bunda. Alwardah ya, untuk undangannya Bu Imas. Nanti saya share nomor teleponnya AMC, insya Allah Dr. Devi itu recommended lah. Yang di AMC aja tapi Bun ya. Ini saya juga sebenarnya pengen ke sana, udah 3 bulan nggak ke sana. Krim saya, jadi kayak saya tuh kalau ke beliau nggak mesti setiap bulan ketemu. Apalagi kalau misalnya nggak ada masalah ya. Tinggal beli aja krim malamnya. Dan krim malamnya insya Allah aman. Tidak mengandung bahan-bahan yang aneh-aneh. Biasanya Bun yang sering itu steroid Bun. Yang jadi korban itu steroid. Steroid itu sebenarnya bukan krim untuk pencerah. Dia itu anti radang. Ada ibu dokter nggak ya di sini? Steroid itu anti radang, Bun. Jadi obat, bukan perawatan. Nah, cuma memang efek steroid itu kalau dioles di kulit, dia hipopigmentasi, menghilangkan pigmen di bagian yang kita
oleskan. Nah, itu yang disalahgunakan, Bun, sama produsen abal-abal. Jadi dia masukkan steroid di krim kosmetik skincare-nya, sehingga ketika dioles ya pasti hipopigmentasi, pigmen daerah mukanya berkurang. Tapi itu kan bukan perawatan obat, pemakaiannya pasti terbatas. Kalau sering-sering pakai steroid, nanti jadinya pertama akne steroid, jadi jerawat. Tiba-tiba jadi jerawat, kemudian stretch mark, Bun. Kulit semakin menipis. Nah, itu. Kemudian ada lagi kemarin itu, ada yang namanya merusak skin barrier kulit, malah jadi ada parasit di situ, Bun. Banyaklah, nanti saya kasih kontaknya sama ada Instagram salah satu dokter yang idealis juga, dan Bunda bisa lihat korban-korban dari krim-krim yang mengandung steroid di situ. Nanti saya kasih akun Instagramnya dokter tersebut. Nah, jadi bisa diintip-intip. Oh, ternyata steroid itu efeknya seperti ini. Mengerikan lah pokoknya. Dan itu banyak digunakan sama anak-anak remaja, Bun. Anak-anak SMA udah pada pakai, Bun. Saya pernah ngisi anak-anak remaja, Bun, pakai. Kalau saya ngerti, Bun. Saya lihat kan wajahnya, saya tahu dia pakai ini nih. Dan iya, saya tanya, kau pakai krim apa? Dia sebutin ini. Udah, kasihan, anak remaja ya. Padahal itu nggak boleh. Itu aja, Bun, ya. Nanti saya share lewat Bu Ima saja ya, nomornya Dr. Devi sama akun Instagram yang Bunda bisa ikuti untuk belajar. Ya, Bun, ya. Terima kasih untuk waktunya, sudah mau menemani saya ngoceh di sini. Semoga bermanfaat ya, Bun, ya. Mari kita glowing bersama, Bun. Masya Allah. Mari kita glowing dan bugar bersama. Oke, baik, jazakillah khairan untuk Bunda Milati ya yang sudah sharing ilmunya, dan ini sangat bermanfaat sekali, apalagi kita keseharian ya, emak-emak itu memang ya identik dengan berhias begitu ya, dan pengennya itu cantik tapi nggak rekoso gitu. Susah juga begitu ya. Susah payah gitu ya. Oh, susah payah. Iya, susah payah. Atau biasanya banyak ibu-ibu pengen langsing tapi hobinya ngemil, ini juga susah gitu. Gak apa-apa, Bun, ngemil menyenangkan asal diimbangi dengan olahraga. Semangat, Bun. Semangat. Salam Indonesia glowing. Alhamdulillah, semoga nanti kita adakan lagi sesi berikutnya ya, mungkin dengan Bunda Mila berkenan mengisi kembali di kajian selanjutnya begitu ya, karena memang materi seperti ini nggak bisa cuma sekali dua kali begitu ya, kita harus selalu disemangati, diingatkan setiap kali begitu. Jadi mungkin nanti jangan bosan-bosannya lagi ketika diundang sama Al-Wardah begitu ya. Ya, alhamdulillah, kita tutup ya sahabat semua dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf dari segenap panitia ya. Semoga ketika ada kekurangan, semoga dimaafkan. Semoga Allah berkahi forum kita, dan sampai berjumpa lagi di pekan depan ya, Sabtu. Insya Allah nanti akan kita bagi jadwalnya di grup begitu ya. Jazakumullah khairan katsiran sahabat semua. Salam sehat, bugar, dan glowing gitu ya. Sama Al-Wardah. Demikian ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.